Langsung dari ruang sidang pada hari ini Selasa 4 Agustus 2020. Saat ini saya bersama dengan saya Uki Abdul sudah berada di ruang Badan Legislasi DPR RI. Ini masih melanjutkan terkait dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bersama dengan pemerintah. Ini masih membahas terkait dengan daftar inventarisasi masalah. Dan hari ini juga rapat dihadiri ataupun juga dihadiri secara virtual maupun juga secara tatap muka di ruang balik DPR di Gedung Nusantara DPR MPR DPD Republik Indonesia. Dan juga hadir dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah kali ini dari pihak Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan nanti ataupun juga rapat kali ini akan langsung dipimpin oleh Bapak Supratman Andi Aktas langsung dari gedung ataupun juga ruang balik DPR RI. Saya Uki Abdul serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyaksikan. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, susunan acara kita pada hari ini adalah pengantar ketua rapat, kemudian penjelasan tentang daftar inventarisasi masalah yang dilakukan Cipta Kerja, tanggapan anggota panja, termasuk dari teman-teman Dewan Perwakilan Daerah. Rapat hari ini akan berlangsung sampai dengan pukul 13.30 ya. Itu ya. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah menyelesaikan beberapa yang kita sudah sepakati dengan ada beberapa masalah. Namun ini akan ada penyesuaian kembali nanti karena hari ini rencananya di pemerintah DPD dan tim kita akan melakukan penyisiran kembali terhadap tim yang terkait dengan terutama terkait dengan kewenangan pemerintah daerah, begitu juga dengan konversi peraturan perundang-undangan baik itu Perda kemudian diangkat menjadi peraturan daerah, termasuk terkait dengan soal sanksi. Oleh karena itu sebelum kita masuk dalam pembahasan dim-dimnya, kami ingin meminta penjelasan kepada pemerintah dan kepada teman-teman anggota panja secara menyeluruh. Kita perlu membicarakan dulu secara konsepsionalnya bagaimana sih hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan perizinan di Undang-Undang Cipta Kerja. Karena nanti kita juga perlu mendapat banyak masukan dari Bang Irmadi Lubis. Beliau ini adalah anggota panitia ad hoc pada saat amandemen Undang-Undang Dasar terkait dengan ketentuan di dalam pasal 18 hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga nanti ke depan Pak Ferdi juga ya. Ya, ini berarti ada dua orang nih, ini pelaku sejarah, sehingga nanti kita berharap dari Pak Irmadi maupun Pak Ferdi akan memberi gambaran kepada kita, dan ini bisa menjadi masukan kepada pemerintah. Nah, oleh karena itu sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa keputusan panja kita pada tanggal 3 Agustus 2020 disepakati untuk membahas 4 kelompok DIM yang ditunda pembahasannya pada Selasa 4 Agustus. Keempat kelompok DIM yang dimaksud adalah: 1. Kelompok DIM yang memuat perubahan substansi dari kewenangan pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat. 2. Kelompok DIM yang memuat perubahan pendelegasian dari peraturan daerah menjadi peraturan pemerintah. 3. Kelompok DIM yang memuat perubahan substansi dari sanksi pidana menjadi sanksi administratif. 4. Kelompok DIM yang membuat perubahan substansi dari sanksi administratif lainnya. Kedua, terkait dengan kelompok DIM sebagaimana yang dimaksud dalam huruf 1 huruf A, dijelaskan bahwa pemerintah pusat menyusun norma standar prosedur dan kriterianya atau yang kita kenal dengan NSTK. Sedangkan pelaksanaan kewenangan tetap ada pada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, hasil diskusi kami juga dengan setengah kamar tadi dengan pemerintah, bahwa khusus untuk yang menyangkut soal proyek strategis pemerintah atau PSN, proyek strategis nasional maksud saya, itu pemerintah masih dalam posisinya supaya ini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun demikian
demikian untuk memperjelas, saya mempersilahkan kepada pemerintah untuk memberikan penjelasan menyangkut soal konsepsi keempat, terutama kelima masalah yang saya sampaikan tadi, dan nanti kita mengharapkan ada tanggapan dari semua anggota panja, baik dari DPD maupun anggota panja dari Badan Legislasi. Saya silakan, namun demikian saya mohon kesediaannya Pak Ibnu untuk bisa memimpin rapat ini. Sekali lagi saya pimpinan sidang, saya silakan ke Pak Ibnu. Dia baru datang dari Ponorogo, Pak. Habis duit. Oleh-oleh. Oleh-olehnya Pak Ibnu. Duitnya habis ya sekarang. Ini Pak Ketua ini luar biasa karena menyerahkan tampuk palu pada saya yang baru saja hadir dari KP. Terima kasih Pak Ketua. Grafiknya ini jangan ngomong rapid, jangan ngomong suet, nakut-nakutin saja itu. Terima kasih. Saya kira waktu kita berikan kepada pemerintah dalam hal ini Pak Ellen atau Mas Bambang yang menjelaskan tentang apa yang disampaikan tentang pemerintah daerah dan konsepsi tentang ketentuan sanksi. Jadi kita persilakan Pak Ellen dulu apa Pak Bambang, kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera, salam budaya, salam pendidikan. Yang kami hormati Pak Ketua, Wakil Ketua, Pak Anggota Badan, Pak Dia, Senator. Kami akan coba kembali Pak menjelaskan, terutama yang berkaitan dengan konsepsi hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Republik Kerja, terutama yang berkaitan dengan perizinan berusaha dan ekosistem investasi. Kemarin kami sudah sampaikan konsepsinya bahwa yang dimaksud di dalam RUU Kerja, pemerintah ini mengatur kembali mekanisme dan prosedur perizinan. Karena kita sadar betul dan paham bahwa mekanisme dan prosedur perizinan kita itu beragam, baik yang di pemerintah pusat, di antara pemerintah pusat sendiri pun dengan antar pemerintah pusat yaitu di KL dan di pemerintah daerah. Memang di Undang-Undang 23 2014 dan diamanatkan untuk disebutkan untuk diatur di dalam NSPK, Norma Standar Prosedur dan Kriteria. Pengalaman kita juga sudah mulai mengimplementasikan dengan penggunaan teknologi untuk perizinan usaha. 2018 sudah kita luncurkan dengan sistem OSS, Online Single Submission. Namun pada praktiknya tidak bisa berjalan optimal. Kenapa tidak bisa berjalan optimal? Karena tadi standarnya berbeda-beda antara KL, antara satu KL dan KL lain, kemudian dengan daerah. Standar yang berbeda ini memang diacu kepada masing-masing undang-undang sektor. Nah, oleh karena itu kita harus lihat ini kembali. Pada sisi lain, kita ini pelayanan sudah menggunakan sistem IT, sudah menggunakan digital. Namun pengaturan norma standar prosedur yang diregulasi kita di undang-undang sektor terutama masih mengacu kepada konvensional. Jadi ini sudah nggak matching. Nah, oleh karena itu ketika kita mulai menerapkan prinsip MBA, risk-based approach yang sudah kita sepakati, maka perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian itu menyangkut dari bagaimana mekanismenya, bagaimana prosedurnya, bagaimana penetapannya, bagaimana penggunaan IT dan bagaimana sistemnya. Nah, ini yang perlu kita atur lebih detail nanti. Dan ini memang diperlukan mutlak kalau kita ingin bersaing dengan beberapa negara demokrasi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kami ingin tegaskan kembali, sebagaimana yang kami sampaikan, Cipta Kerja ini hanya ingin mengatur berkaitan dengan pengaturan prosedur bisnis proses dari perizinan usaha. Itu yang diperlukan adanya satu kesatuan, ada satu standar dan ada satu sistem. Memang di konsepsi awal yang diajukan pemerintah kepada DPR di dalam Cipta Kerja
beberapa kewenangan-kewenangan yang ada di pemerintah daerah yang diatur di dalam undang-undang sektor itu dihapus seolah-olah dihapus. Karena itu akan diatur di dalam kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan lagi di dalam NSPK. Nah, kami kan sudah sampaikan kemarin Pak, ini perlu kita pemerintah sudah mengevaluasi ini. Dan evaluasi pemerintah solusinya adalah bahwa kewenangan tetap berada di pemerintah daerah sepanjang telah diatur di dalam undang-undang sektor, namun mengikuti prosedur NSPK atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga standar tadi bisa jalan, bisa terimplementasi dengan baik. Nah, dalam NSPK itulah yang kita atur bagaimana mekanisme dan prosedurnya. Mohon maaf Pak, kami juga diingatkan ternyata teman-teman mungkin ada juga yang masuk KL juga, NSPK itu adalah norma, standar, prosedur, dan kriteria. Jadi tetap kita pakai karena di Undang-Undang 23 itu sudah dibuat nomenklatur yang sama seperti itu, supaya kita tidak menimbulkan nomenklatur yang baru. Apa yang perlu kita atur Pak di dalam NSPK ini? Pertama kita, karena tadi ada satu kesatuan sistem, satu standar, satu kesatuan prosedur, maka yang harus kita atur di dalam NSPK ini adalah apa sih jenis kewenangannya nanti yang akan dilaksanakan. Kalau kita sebut perizinannya harus disebutkan detailnya Pak. Izin apa nanti yang harus diatur, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Kita sudah mengenal konsep RBA, maka izin-izin ini Pak akan diuji, akan diasesmen dulu pakai RBA. Nah, itu izin inilah yang kita detailkan apakah nanti izin masuk standar, masuk risiko rendah, menengah, dan risiko tinggi, dan akan didetailkan dengan adanya KDLI 5 digit. Kemudian siapa yang akan melaksanakannya? Nanti diatur di dalam NSPK-nya. Apakah itu dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lembaga? Apakah dilaksanakan oleh pemerintah daerah? Kami sampaikan tadi Pak, kalau undang-undang sektor sudah mengatakan ini oleh pemerintah daerah, tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tentu dengan beberapa penyesuaian. Nah, beberapa penyesuaian antara lain begini Bapak, Ibu sekalian. Kalau di dalam konsepsi di undang-undang sektor itu disebut izin, kita kan sudah konversi Pak menjadi perizinan desain, kita berikan 3 kategori tadi, rendah, menengah, dan tinggi. Tinggi itu baru izin, kalau menengah kan standar, kalau ini kan hanya pendaftaran. Kalau kita tetap pakai undang-undang sektor Pak, bahwa ini adalah izin, padahal dia hanya kategorinya standar, atau kategorinya hanya pendaftaran, seperti untuk usaha mikro kecil, maka kan yang disesuaikan Pak, ini dia yang diatur di dalam NSPK-nya. Pelaksanaan tetap dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini salah satunya. Kemudian siapa yang dapat mengajukan izin tersebut? Pak Jerman, Kita jelaskan kalau ngomongnya enak banget, tapi nyatanya nggak gitu. Itu ngomongnya seolah semua ke daerah, tapi di undang-undangnya enggak. Dan dapat Ada itu, jadi menyenangkan kita untuk menutupi. Kenapa nggak dimasukkan langsung di undang-undang kewenangan langsung? Harus ke pusat, tarik ke pusat langsung aja. Nanti kita mulai, karena ketuanya pimpinannya Pak Ibnu, aku berani. bagaimana metode pengajuan menggunakan sistem, kita sudah sepakat ada OSS. Kalau misalnya di dalam OSS masih kurang atau belum bisa menampung semua persyaratan yang ditetapkan di dalam perizinan besar, masih tidak dibuka kemungkinan untuk bisa dilakukan secara offline atau hard copy-nya. Ini masih bisa Pak dimungkinkan. Itulah yang diatur di NSPK. Kemudian berapa lama waktu prosesnya Pak harus diatur tugas Pak? Karena ada beberapa daerah tanpa norma waktu, ada daerah yang dengan norma waktu. Padahal satu sisi undang-undang administrasi pemerintahan sudah mengatur paling lama 10 hari. Nah kita adopsi saja Pak, paling lama 10 hari sepanjang persyaratannya telah terpenuhi. Nah ini juga harus kita lekatkan juga di dalam NSPK. Kemudian berapa biayanya? Juga harus ditegaskan apakah ini pakai biaya? Apakah ini kalau dilaksanakan oleh KL itu menjadi PNBP, pendapatan negara bukan pajak? Kalau dilaksanakan oleh daerah menjadi pajak daerah dan komisi daerah? Kami sudah sampaikan Pak, garis besar polisi pemerintah bawah adalah tidak mengganggu penerimaan yang telah berjalan existing. Kalau itu memang menjadi penerimaan daerah, tetap Pak menjadi penerimaan daerah. Yang kita atur adalah standar. Kalau itu menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh KL, tetap menjadi penerimaan KL melalui PNBP. Jadi tetap Pak. Jadi kita tidak mengambil penerimaan yang berkaitan dengan perizinan tersebut.
Kemudian bagaimana metode pengawasannya, Pak? Di NSPK sudah harus diatur, Pak. Bagaimana metode pengawasan, hubungan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Bagaimana pemerintah daerah melakukan pengawasan dan bagaimana pengenaan sanksinya? Bagaimana pengenaan sanksi administrasinya, Pak? Kalau misalnya administrasi tidak selesai, apakah bisa disambung dengan pidana segala macam? Ini juga harus kita dalami di dalam pengaturan di NSPK. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi hal-hal tersebutlah yang nanti kita atur di dalam NSPK dan kami sedang memproses itu, Pak. Nah, memang Pak, kalau melihat catatan yang dilakukan oleh beberapa peneliti, NSPK yang 2014 belum selesai. Catatan kami adalah tindak lanjut dari PP 38 2007 yang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mensyaratkan ada NSPK juga di dalam itu baru 60%, Pak. Ada NSPK-nya catatannya. Tapi 2010. Nah, dari 60% ini ternyata diklasifikasi lagi tidak semuanya kegiatan itu atau kewenangan itu memerlukan NSPK yang detail karena ada sifatnya hanya prosedur dan sebagainya. Jadi ini juga menjadi catatan kita juga di daerah juga. Nah kemudian ketika dibuat lagi NSPK-nya di pengaturan NSPK oleh pusat misalnya perizinan lingkungan di daerah itu harus diadopsi dengan juga, Pak. Ini jadi persoalan juga. Kalau substansinya sama sebangun tidak ada masalah, tapi ada beberapa daerah yang menerapkan normanya melebihi daripada permennya mengenai NSPK. Nah, oleh karena itu kita ingin betul, Pak. Kalau satu NSPK-nya satu saja itu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh KL yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Nah, itu kira-kira yang kita inginkan di dalam penyusunan NSPK. Jadi kewenangan itu tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan existing-nya. Tinggal kita lakukan adalah bagaimana cara penerapan kewenangan itu melalui NSPK. Memang Bapak tadi kami sudah sampaikan beberapa akan ada penyesuaian, misalnya adalah mengenai bangunan gedung yang kami sampaikan kemarin, Pak. Bangunan gedung kan ada standar, Pak. Ada standar. Dan kita sudah mengadopsi building code yang dilakukan di beberapa negara. Nah, standar itu misalnya adalah untuk bangunan gedung 2 lantai, luas 36 atau 72, itu sudah ada standar, Pak. Jadi kita hanya pakai standar itu saja. Nah, kalau standarnya sudah terpenuhi dan saya misalnya dengan sistem mengatakan komitmen untuk memenuhi standar yang sudah diberikan oleh pemerintah, itu sudah melengkapi sebagai izin, Pak. Jadi itu kan harus perubahan, Pak. Jadi perubahan perilaku, perubahan mekanisme, perubahan prosedur. Karena adanya kemajuan di situ. Nah, standar-standar ini akan kita bangun terus, Pak. Untuk berbagai sektor lainnya, termasuk sektor lingkungan nanti. Jadi, policy-nya adalah pemerintah tidak mengambil alih kewenangan yang sudah ada. Pemerintah hanya ingin mengatur kembali bagaimana cara menjalankan kewenangan perizinan berusaha dan ekosistem. Sehingga kita ada kesatuan. Nah, memang Bapak Ibu sekalian, dalam hal-hal tertentu yang diinginkan cepat oleh pemerintah pusat sebagaimana disampaikan oleh Pak Pimpinan Rapat tadi, misalnya adalah proyek strategis nasional dan program prioritas nasional atau program prioritas presiden, itu kami minta tetap diberikan aspek pengecualian atau aspek tertentu kepada pemerintah pusat, Pak. Jadi pemerintah pusat bisa langsung menetapkan ini. Nah, dengan demikian proyek-proyek ini atau program-program ini bisa langsung dieksekusi dan dijalankan dengan segera. Jadi 3 hal tersebut, Pak, kewenangan tetap oleh Pemda, kemudian pelaksanaan kewenangan dilakukan melalui NSPK, kemudian untuk hal-hal yang strategis dan proyek pemerintah itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Demikian, Pak, konsepsi yang ingin disampaikan oleh pemerintah terhadap pengaturan kewenangan yang di dalam RUU Cipta Kerja. Dengan demikian kami nanti mohon izin Bapak kalau ini disepakati, kami akan review kembali pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan sebagaimana yang disampaikan arahan pimpinan pada rapat sebelumnya. Ya ini kami butuh waktu, Pak, karena harus dicek ulang dan dicek kembali, jangan sampai ada tim yang keliru mengelompokkan ini di dalam administrasi pemerintahan atau dikeluarkan. Jadi kami ingin sisir betul, rapi, nanti kami akan sampaikan kepada Bapak Pimpinan hasil asesmennya. Nah, untuk melengkapi kami, Pak, kami mungkin minta izin Pak Sekjen LHK, ini juga untuk memberikan gambaran satu sektor di LHK, bagaimana mekanisme prosedur di dalam perizinan yang existing saat ini, misalnya berkaitan dengan izin lingkungan, tidak hanya diurus oleh pemerintah pusat untuk satu kegiatan, Pak. Jadi harus ke pemerintah pusat, harus ke pemerintah daerah, harus ke pemerintah kabupaten lagi, Pak. Karena tadi dibagi-bagi, Pak, kewenangannya. Sehingga untuk memperolehnya, Pak, panjang sekali prosedurnya. Jadi ini juga salah satu jadi concern kita dan perhatian kita bersama.
Kami mohon Pak Sekjen LHK. Pak Pimpinan, sebelum beralih dari Pak Alen boleh sedikit aja Pak. Pak Alen, kita Silakan, sadar silakan. ya, waktu Undang-Undang Otonomi Daerah dari Undang-Undang 22, Undang-Undang 32, kemudian ke Undang 23 2014. Semua itu kita DPR sebagai pembentuk undang-undang sudah berusaha memperbaikinya. Yang disebutkan Pak Alen itu apa yang kurang dari pasal 5678 Undang-Undang 23 2014. Coba ditayangkan, semua terpenuhi. Kita sudah balikan pelan-pelan, sudah apa yang diminta Pak Alen itu sudah lebih dahulu DPR sudah memberikan, khususnya pasal 6. Diminta supaya pemerintah pusat membuat semacam norma standar dan prosedur. Semua sudah tertampung. Coba Bapak lihat. Pasal 5, 6, 7, dan 8 Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Kita sudah perbaiki. Sudah memang sistem waktu tempoh hari sudah agak sedikit tercederai presidensialnya, tapi di Undang 23 2014 sudah kita buat dan semua apa yang Bapak minta itu sudah dicakup. Tolong tunjukkan 5, 6, 7, 8 mana yang tidak mencakupin apa yang dibutuhkan pemerintah. Terima kasih Pak. Izin Pak kami sambung kembali. Terima Pak Pimpinan, Teras Narang dari DPD RI. Oke, biar ditanggapi dulu dari Pak Irmadi, Pak Teras. Oh, iya, monggo. Silakan Pak Teras, silakan Pak Ellen. Baik Pak. Jadi Pak, memang di Undang-Undang Pemda, Undang-Undang 23 sudah jelas Pak. Di dalam RC Cipta Kerja, salah satu diperbaiki adalah NSPK itu tidak ditetapkan oleh KL Pak. Kan di pasalnya itu disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan konkuren ditetapkan NSPK ya Pak. Ya. Ya. Tampilkan aja. Itu NSPK-nya ditetapkan oleh KL. Jadi Pak Irmadi, menurut penjelasan Pak Ellen, NSPK-nya itu masih tersebar di KL-KL. Sehingga normanya ini bisa beda-beda. Itu menurut penjelasannya. Izin Pak, kami Pak. Coba sambil ditampilkan pasal 5, 6, 7, 8. Nanti kan ketemu kira-kira anunya di sini kan ketemu konsepsinya di sini. Pasal 16 Pak. Ya. Itu pasal 5 itu. Betul Pak. Pemerintah menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menjalankan peraturan pemerintah. Ya. Konsultasi, kamu atur kekuasaan yang kamu desentralisasikan dan dekonsentrasikan. Ya Pak. Izin pimpinan ya, supaya silakan. tertib begini Pak. Kita ini kan tidak mau berdiskusi, kita ini sengaja buka buat konsepsi. Jadi saya berharap juga teman-teman ada waktunya untuk bicara. Ya, jadi kita tertib aja. Nanti kita beri kesempatan hari ini kita diskusi untuk menyamakan persepsi. Kita tidak mau debat kusir ya. Jadi saya harap juga kita bisa memahami ini. Ini sengaja hari ini kita tidak mau membahas DIM, karena kita bicara soal konsepsionalnya dulu. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Irmadi tadi, minta tolong nanti kepada pemerintah untuk dijelaskan. Apakah itu terkait dengan kementerian, KL, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kenapa setelah di Undang-Undang 23 ini, itu sudah diberi cek kosong kepada pemerintah, kemudian itu diatur lagi di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi tinggal itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sekalian Pak Teras ya, kita beri waktu ya Pak Teras Narang ya. Silakan Pak Teras Narang. Salam sejahtera buat kita semuanya.
pimpinan yang saya hormati, juru bicara dari pemerintah, Pak Ellen Setiadi, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya cintai. Tadi dari penjelasan Pak Ellen, ada 3 hal yang saya catat dengan baik, dan beberapa kali Pak Ellen sudah menyampaikan pada saat presentasi tadi. Pertama, berbicara berkenaan dengan masalah bahwa ditekankan RUU Cipta Kerja ini tidak berbicara berkenaan dengan kewenangan, satu. Kemudian kedua, juga dikatakan yang akan dibenahi adalah berkaitan dengan masalah mekanisme dan prosedur perizinan yang akan dibenahi. Dan ketiga yang saya catat juga adalah bahwa pemerintah pusat tidak mengambil alih apa yang menjadi tugas, bukan kewenangan ya. Tugas kewenangan ada di pemerintah pusat. Nah, di sini adalah tugas yang diberikan kepada daerah, apakah itu provinsi, apakah itu kabupaten kota, sampai ke tingkat desa. Namun demikian, Pak Ellen, dengan segala hormat saya katakan, tadi Pak Ellen menyampaikan berkenaan dengan NSPK. NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria, itu sudah benar. Permasalahannya sekarang, Pak Ellen, apakah pemerintah mampu tidak untuk menjabarkan berkenaan dengan masalah norma ini? Saya mengharapkan agar pemerintah menginventarisasi berkenaan dengan masalah norma ini. Apa yang menjadi kendala selama ini oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan di tingkat pelaksanaannya sampai tingkat bawah. Dan juga mengenai masalah standar, prosedurnya. Nah, ini semuanya kalau kita jabarkan, kalau kita lakukan audit berkenaan dengan masalah NSPK ini, di sini ada ketidakkonsistenan dari pemerintah. Satu contoh saja, Pak Ellen Setiadi yang saya hormati, berkenaan dengan masalah yang menyangkut perizinan saja. Karena kita selama ini tidak pernah mengenal kebijakan satu peta. Artinya di sini adalah peta antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, sama sekali berbeda-beda. Dan ini pertanyaannya sekarang, apakah Badan Pertanahan sudah melakukan pembenahan terhadap ini saja, norma ini saja dulu lah. Bagaimana kita mau memudahkan perizinan kalau antara pusat dengan provinsi dengan kabupaten kota tidak satu arah, tidak satu pandangan, tidak satu pulsa. Iya. Masa Pak Teras habis pulsa, kan suudon itu namanya. Pak Teras, ini nggak bisa masuk. Oh, balik. Dan kemudian ada yang diambil alih oleh pusat. Nah, itu mohon dijabarkan. Demikian pimpinan, mohon maaf saya terlalu panjang dan mudah-mudahan ini menjadi pembukaan di dalam rangka kita berdiskusi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada pimpinan. Terima kasih Pak Teras, walaupun di sini putus sebentar suaranya, tapi semuanya sudah bisa ditangkap apa yang disampaikan Pak Teras. Sebaiknya sebelum dijawab, ini Pak Bambang. Masih unmute, pimpinan? Sebaiknya sebelum dijawab oleh Pak Ellen, ini sebaiknya Pak Bambang dulu kita beri kesempatan supaya melengkapi dari pemerintah ini supaya agak lengkap, komprehensif sehingga kita bisa memahami alur konsepsi ini. Terima kasih. Silakan Pak Bambang. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, ketua, wakil ketua dan anggota Panja, teman-teman pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Melanjutkan apa yang disampaikan Pak Ellen, Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan mengawali dulu bahwa rapat hari ini sesuai arahan ketua, kita sudah sepakat bahwa setelah konsepsi kewenangan dalam RU kemarin disampaikan, dan kita sudah mendengar tanggapan dari teman-teman semua, hari ini kan kita diberi kesempatan lagi untuk memberikan penjelasan untuk
arah penyempurnaan konsepsi, Pak Ketua. Jadi mohon izin kami melengkapi untuk menunjukkan bahwa kewenangan itu seperti apa sih dalam implementasinya ketika kita semua sudah sangat paham betul, apalagi kami di KLHK. Dan yang penting juga implementasi konsepsi yang akan kami sampaikan. Itu yang menjadi poin pertama kami sebelum menyampaikan apa tadi yang disampaikan Pak Teras Narang. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya sampai hari ini menurut pemerintah bahwa Omnibus Law ini tidak akan mengganggu prinsip undang-undang yang memang dihormati kita semua. Khususnya Bapak Ibu yang terhormat, kita pun berada di sini juga dalam situasi yang harus hormat pada undang-undang. Tentunya Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusional kita mengarah kepada pasal 33 itu satu bahasa. Nah, bicara kewenangan tentunya kami sampai hari ini Undang-Undang 23 2014 itu menjadi undang-undang yang masih berlaku dan mohon maaf kalau selama ini dalam penyampaian kita dalam konsepsi awal yang sudah disampaikan dan ditanggapi oleh Bapak Ibu yang terhormat dan hari ini pemerintah diberi kesempatan untuk menyelesaikan dalam hal konsepsinya, itu sudah terima kasih sekali supaya tidak lagi ada perbedaan. Saya melengkapi Pak Ellen karena implementasinya jujur di KLHK lah yang paling mudah terlihat. Yang pertama tentunya Undang-Undang 32 2009 itulah payung hukum kita semua, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan disitulah semua sektor. Dan saya sering menyampaikan bahwa Undang-Undang 26 penataan ruang itu akan berdiri tegak dan tercapai implementasinya ketika kita menghormati prinsip-prinsip lingkungan yang tidak bisa lepas dari ecoregion, daya dukung, daya tampung, dan kajian lingkungan hidup dan strategis, itu yang mendasari penataan ruang. Dan disitulah akhirnya perizinan dasar yang disampaikan oleh Pak Ellen dan kita semua menghantarkan kepada 3 besar, yaitu kesesuaian pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan bagaimana implementasi bangunan. Itu nggak lepas dari prinsip Undang-Undang 32. Kami ingin dekati sekarang dengan persetujuan lingkungan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dan inilah yang Pak Ellen sampaikan tadi, ketika perizinan berusaha itu sebenarnya dalam hal kewenangan seperti apa. Dan hari ini saya ingin menyampaikan konsepsi yang setelah kami bahas selama 3 hari ini, karena diberi kesempatan bahwa kewenangan utuhnya seperti apa. Saya ingin sampaikan bahwa dalam hal Undang-Undang 23 2014 dan KLHK jelas tegas, kalau bicara lingkungan hidup itu wajib sampai ke kabupaten kota. Provinsi kabupaten kota itulah yang mengawal kebijakan Undang-Undang 32 2009 dan Undang-Undang 23 2014 itu jelas tegas kewenangan-kewenangan itu. Dan kalau memang ada konsep yang kami sampaikan yang membuat jadinya ada kesan 23 itu dilanggar, mohon izin saya ingin sampaikan implementasinya hari ini. Sebagai wakil pemerintah bersama-sama Pak Ellen, bagaimana kita dalam mengantarkan, hari ini pemerintah ingin mengantarkan sebuah kebijakan yang berubah. Ada 4 hal teori yang kami dapatkan dari Profesor Asep, ahli kebijakan dari UNPAD. Bahwa 4 hal Bapak Ibu yang saya hormati, yang mestinya kita juga sependapat bahwa pertama prinsip. Kalau bicara prinsip pasti Undang-Undang Omnibus Law jangan sampai mengubah prinsip undang-undang apapun, apalagi konstitusional. Yang kedua kebijakan. Itulah pemerintah. Kami ingin mendapatkan sebuah terobosan percepatan dalam hal arahan Bapak Presiden yang jelas kita tahu bahwa reformasi birokrasi dan penyempurnaan regulasi itulah sebenarnya bagian dari kebijakan. Yang ketiga, teknis operasional. Seperti apa sih di lapangan itu, dan disinilah sebenarnya bicara kewenangan.
Nah, masuklah Pak, izin, prosedur Pak teorinya. Kita kenal dengan akhirnya NSPK, norma standar prosedur dan kriteria. Itu yang telah disampaikan Pak Ellen. Nah, secara mudahnya sekarang, ketika kita sudah membenahi kembali konsepsi dasar, kami hantarkan sekarang kepada Undang-Undang 32 2009 yang menjamin bahwa perubahan konsep perizinan berusaha yang sebelumnya kita kenal hanya sebuah izin usaha. Untuk pemahaman pimpinan dan Bapak Ibu yang saya hormati, karena kamilah yang nanti akan lebih mulai mengawal ini semua, dan KLHK itu jaminan adalah Menteri, Gubernur, Bupati. 32 itulah kami. Kehutanan dengan Undang-Undang 41-nya dan Undang-Undang 18-nya. Jadi saya ingin menjawab semua yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan ada tambahan lah pemahaman kita semua. Ini konsepsi soalnya. Jadi saya sudah bicara tadi soal urusan pemerintahan. Kami hormati Pak, bahwa ketika bicara absolut pusat 6 urusan, sangat kita hormati. Kemudian umum daerah, ya. Hari ini kita bicara soal konkuren. Dan kalau kita itu dasarnya konkuren, 24 urusan wajib, pilihan 8 urusan. Di mana KLHK? Kami hadir wajib lingkungan Pak, sampai kabupaten kota. Kehutanan hanya sampai provinsi dan pilihan. Dan tangannya gubernur ketika kehutanan berhenti. Undang-Undang 23 ini harus mengantarkan bupati wali kota untuk menjaga KLHK ini dengan Undang-Undang 32 plus undang-undang yang terkait dengan sampah, limbah, dan itu tidak lepas dari pemulihan ekosistem lingkungan. Jadi akhirnya ketika kita kembalikan kepada 23 2014, kami ingin kesempatan ini mengantarkan bahwa tidak ada yang dirubah dalam Undang-Undang 23 2014. Dan kita akan bahas nanti pasal ke pasal. Tapi bicara jangan yang lalu ya Pak. Beri kesempatan kami dengan teman-teman pemerintah untuk mencoba memberikan lurusannya. Nah, saya ingin masuk sekarang kepada, kalau sudah konkuren dalam RUU Cipta Kerja dan tidak ada yang kita langgar dalam kaitan konkuren, kami sebut 32, 41 kehutanan dan 18 soal sanksi. Kita coba ke sana. Nah, saya ingin cerita sedikit sebelum soal kewenangan ini disampaikan dan dibahas. Secara cepat saja, perizinan berusaha ini didasari oleh tidak lagi terus lepas-lepas. Ini saja sudah harus bicara kebijakan yang sama, pemerintah, pusat, gubernur, dan bupati. Kalau risk-based approach, pendekatan berbasis resiko, dan itu menapis yang kita sudah sepakati, dan terlihat sudah mengantarkan bahwa saat ini Bapak, saya lanjutkan, secara cepat pemerintah sudah tahu bahwa mana sih yang kegiatan usaha itu harus dengan AMDAL, mana yang dengan UKL-UPL, dan mana dengan NIB. Dari hasil perjalanan kita selama ini, dan kami di pemerintah yang terhormat sudah mengingatkan bagaimana pendekatan penilaiannya, dan kami sudah dapat sekarang Pak. Yang berdampak itu adalah AMDAL. Beresiko tinggi, menengah, rendah, kita dapatkan. Tapi yang tidak berdampak penting itulah UKL-UPL. Itu prinsip dasar dulu Pak, ketika kita sudah hasilnya dapat. Dan bagaimana sih sebenarnya prosedur bahwa AMDAL, UKL-UPL, dan akhirnya NIB, sebenarnya AMDAL, UKL-UPL dan AMDAL dan UKL-UPL di sini kita mulai peran kepada pemerintah daerah. Izin Pak Ellen, kami ingin simulasikan secara cepat sederhananya. Mohon maaf kalau kemarin jadinya kesannya kok pemerintah daerah tidak ada. Tapi nanti pada saat pembahasan DIM kami akan tujukan. Tapi prinsipnya begini Pak, saya akan masuk bagaimana AMDAL sajalah.
ketika pada akhirnya urutannya begini Pak. Contohnya izin usaha kami sudah dapatkan penilaian dengan pendekatan kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan sumber daya alam. LHK itu kehutanan 3 dan 4. Semua izin yang berbasis sumber daya alam itu berdampak penting, berisiko tinggi. Itu AMDAL. Dan bagaimana prosedur AMDAL? Ini saya izin sampaikan. Bahwa tidak benar kalau pada akhirnya gubernur dan bupati itu lepas dari AMDAL. Dalam pelaksanaannya yang saya laporkan waktu itu Pak Ketua, perubahan mendasarnya itu sekarang dengan sudah ditapisnya bahwa beresiko tinggi dengan dampak pentil AMDAL itu, prosedurnya itu sekarang di depan mata adalah bagaimana kegiatan usaha yang mau berjalan ini harus dilakukan oleh seorang pemrakarsa mengajukan AMDAL. Disitulah mulai dilakukan uji kelayakan teknis dari usaha itu. Dan pada akhirnya sistemnya sudah berubah. Ini bicara NSPK, Pak. Dalam perizinan berusaha, NSPK ini sekarang mulai kelihatan. Yang lalu nggak ada. Apakah Bapak Ibu sependapat bahwa perizinan berusaha saja yang mengatur NSPK? Ini ditandai dengan perubahan kebijakan, perubahan prosedur, yang mana sekarang Komisi Penilaian AMDAL itu tidak ada di depan, tapi pemerintah, ini kebijakan. Apakah pemerintah tidak bisa membuat sebuah kebijakan yang pada akhirnya menyangkut sebuah terobosan untuk efisiensi, efektivitas, tolong kami juga dilihat dulu. Kalau hanya isu kewenangan, ini yang lebih besar justru. Uji kelayakan teknis, Pak. Existing sekarang ini, Pak, terjadilah AMDAL itu dengan, maaf, kalau NSPK itu jadinya rancu, prosedur yang pada akhirnya memang kami harus luruskan. Dan sekarang existingnya begini, pemerintah dalam melayani uji kelayakan teknis, dibentuklah lembaga yang di dalamnya adalah ahli-ahli bersertifikat lingkungan. Dengan kelembagaan ini, dengan norma standar yang dimiliki oleh lembaga ini, disinilah perubahan mendasarnya untuk membantu para gubernur bupati. Saya berani katakan begitu. Kenapa? Kalau selama ini gubernur bupati dengan ketentuan Komisi Penilaian AMDAL, hanya satu di provinsi, satu di kabupaten. Sementara kegiatan usaha itu banyak sekali. Kapan selesainya? Sekalipun pemerintah sudah juga memberikan arahan. Jadi dari uji kelayakan teknis ini Bapak, NSPK-nya kita jelas tegas, sekarang di bawah pemerintah pusat. Presiden menugaskan Menteri Gubernur dan Bupati untuk mengawal AMDAL ini dengan menunjuk Komisi Penilai AMDAL, bahasa yang lalu, sekarang menjadi unit kerja percepatan penyelesaian AMDAL ini, dan tidak hanya satu. Disitulah peran gubernur, disitulah peran bupati. Dengan NSPK-nya pemerintah pusat, membentuk sebanyak-banyaknya. Sesuai dengan rencana investasi. Di sini tidak ada yang hilang peran gubernur dan bupati, Pak. Tapi ayo sama-sama ya, kalau kita katakan normanya standarnya begini, oke. Prosedurnya begini, oke. Prosedur menyangkut waktu, oke. Sepakat kalau yang kayak begini, AMDAL-nya begini, berapa hari, oke. Sepakat, ya. Bupati juga sama. Nah, prosedur berikutnya ini kan mulai ke persetujuan lingkungan, Pak. Dari uji kelayakan teknis ini, kalau AMDAL Bapak izin, sebutannya adalah surat keputusan kelayakan lingkungan, yang sekarang ini Menteri mengesahkan. Dan juga standar, prosedur juga masih kita atur di kebijakan pemerintah, ada izin lingkungan. Izin lingkungan ini
bersama keputusan kelayakan lingkungan. Izin lingkungan ini isinya RKL dan RPL hasil dari uji kelayakan teknis oleh tim. Wujudnya RKL, RPL. Sekarang izin lingkungan bukan ditiadakan, Pak. Izin lingkungan itu prinsipnya RKL, RPL, pesan moral. Kalau usahanya begini nih, akan berdampak begini nih, akan beresiko begini nih, apa yang harus kalian siapkan di lapangan? Supaya tidak terjadi dampak kerusakan dan dampak pencemaran. Jadilah akhirnya sekarang SKKL ini dan RKL, RPL ini yang melekat di IL terintegrasi di perizinan berusaha. Lahirlah itu izin usaha, dilampirkan RKL, RPL itu. Itulah yang kita katakan enforcement-nya. Dan disinilah mulai pengawasan dan penegakan hukum terhadap izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah yang kita kenal dengan perizinan berusaha tadi. Dari satu tataran ini Bapak, dengan penjelasan konsepsi pemerintah yang kami akan buktikan di pasal-pasal di Undang-Undang 32, apakah NSPK ini nggak kita bisa sepakati Pak, kalau tujuannya itu sangat percepatan dan debirokratasi, deregulasi tanpa meninggalkan peran dari gubernur dan bupati. Itu contoh AMDAL saja Pak. Kalau UKL-UPL lain Pak, itu lebih sederhana lagi. Bukan surat keputusan kelayakan lingkungan, hanya pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Lahirlah dia sertifikat standar. Jadi mungkin kita bermainnya di AMDAL aja deh, lebih gampang. UKL-UPL juga jelas, sekarang di gubernur juga, di bupati juga. Nah tapi, dengan perizinan berusaha berbasis risiko, akan terlihat. Dan kalau kita harus umumkan nanti, dan memang prosedurnya diumumkan Pak, mana izin usaha yang harus AMDAL, mana yang harus UKL-UPL, dan masyarakat mana yang NIB. Nah, dari penjelasan itu Bapak, apakah peranan gubernur bupati berhenti? Enggak. Saya akan buktikan, karena saya sudah buka. Maaf ya Pak, bukan kami mau bahas DIM, tapi rasanya nggak lengkap kalau saya tidak masukkan ke DIM 869. Dalam kaitan tentang keputusan kelayakan lingkungan hidup. Akhir dari dokumen 869. Oh ya, belum ada ini karena saya dengan pemerintah, kami dengan pemerintah sudah memperbaiki amanat dari ketua. Ya, Mana yang bisa ditunjukkan? Tahan dulu Pak Bambang. Tahan dulu. Ya, Tahan dulu, tapi ya. pada akhirnya begini. Satu saja di 869. Rancangan undang-undang yang berubah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kelayakan diatur dengan PP. Berhenti. Usulan kami. Dengan penjelasan saya tadi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakan dan pembagian kewenangan menteri, gubernur, dan bupati wali kota dalam penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup diatur dengan peraturan pemerintah. Berbeda ketika Bapak lihat PP isinya apa. Dengan mendasarkan 23 ini Pak, dengan mendasarkan prinsip lingkungan hidup Undang-Undang 32 yang nggak boleh berubah. Kebijakannya boleh dong pemerintah mengadakan sebuah perubahan, arahan presiden, reformasi birokrasi, tidak bertele-tele, penyederhanaan regulasi, dan itu akan menyiapkan SDM unggul untuk infrastruktur, untuk transformasi ekonomi, 5 besar visi presiden, dan kami sekarang berada di penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Nah, dari situ Bapak, juga tidak lepas dari, nanti silakan dilihat di Undang-Undang 32-nya. Sama di UKL-UPL, pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Yang paling menarik Bapak, saya sudah lihat dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, itu juga pemeran daerah juga tidak lepas. Ditandai juga dengan yang paling penting, ketika kemarin kita bicara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang. Yang lama,
ada, yang baru hilang. Dan sekarang konsepsi kami hidup lagi. Karena dia tidak lepas dari tugas gubernur dan bupati dalam mengawal studi kelayakan lingkungan hidup tadi, yang memang tugasnya gubernur dan bupati kita kembalikan. Sudah ada di dalam perubahan konsepsi. Jadi tidak berarti perizinan berusaha itu akhirnya NSPK pemerintah pusat, justru Presiden melalui PP menghantarkan di situ ada tugas-tugas mengantarkan agar perizinan berusaha ini tidak terhambat karena satu konsepsi. Tapi tugas gubernur dan bupati dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu tidak hilang. Konsepsi baru tidak hilang. Bapak nanti bisa lihat bukti kami di dalam DIM yang sudah ada di sini 965. Kita tidak bahas DIM. Ya. Nah, pada akhirnya Bapak, dalam kaitan dengan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha. Di sini kami usulkan juga Menteri, Gubernur, dan Bupati sesuai dengan kewenangan wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha. Jadi tidak pusat, tapi cara pengawasannya sama. Normanya sama, standarnya sama. NSPK lah itu bersama. Jadi bukan NSPK pemerintah pusat. Nah, akhirnya kami juga dalam kaitan dengan sanksi di Undang-Undang 32 ini juga kami masukkan bagaimana peran dari pemerintah daerah, khususnya yang DIM 989. Jadi kalau kita lihat perizinan berusaha dari perubahan mendasar dengan AMDAL tadi, wajib itu prinsip 32 tidak boleh hilang. Dan izin usaha berdampak tinggi, beresiko tinggi. Berdampak penting, beresiko tinggi itu AMDAL, Bapak. Dan kita kawal landscape itu tidak berdampak kepada kerusakan dan pencemaran. Nah, inilah tambahan bagaimana implementasi 32 dari pendekatan kewenangan yang kami hormati dari DPD. Kami paham sekali bagaimana peran dari daerah dan ke depannya nanti satu lagi pimpinan supaya tidak rancu bahwa kenapa sih kok perizinan berusaha jadinya Pak Ellen itu menguatkan NSPK ini berkali-kali. Sebenarnya existing sudah jalan Pak, PP 24. Perizinan berusaha terintegrasi. Itu yang kita kenal OSS. Sekarang kami mohon dukungan Bapak Ibu sekalian. Tolong percepatlah lembaga OSS ini di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten agar atas kewenangan tadi OSS ini bisa atas nama pemerintah mengeluarkan perizinan berusaha dan prosedurnya tetap memenuhi aturan undang-undang sektor bagaimana izin dikeluarkan. Jadi sebenarnya hambatan kita begini pimpinan, OSS sekarang ini akan sulit kalau respon single OSS, online single submission. Ada amanat Pak di sini Pak. Kita atur lagi nanti PP baru Pak. Merevisi PP 24 Pak. Dengan perizinan berusaha yang berbasis risiko Pak. Dengan AMDAL jelas, UKL-UKL jelas. Dan kita antarkan sama-sama dalam pengawasan dan penegakan hukum. Dan perizinan berusaha yang sudah kemarin dicontohkan di Dirjen Tata Ruang, dengan kesesuaian pemanfaatan ruang, dan kita sepakat RDTR yang memang betul-betul clear and clean, dijadikan dasar di OSS. Jadi tidak ada lagi orang mau melakukan usaha, inlocknya tadi masih ngambang. Please teman-teman, dari pemerintah provinsi dan kabupaten, niat baik kami ini untuk percepatan dari konsep persetujuan lingkungan, itu bisa betul-betul sangat disepakati bersama. Di luar perizinan berusaha Pak Ellen ya, kita akan kembalikanlah kewenangan itu sesuai yang disampaikan. Dan ada beberapa pasal. Saya kira cukup ya, Pak. jelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Pimpinan memperjelas Ya, saja pimpinan. Sebentar. Terima kasih pemerintah dan Pak Ellen, Pak Bambang dan yang lain telah menjelaskan semuanya tentang kedudukannya
saya kira prinsip tetap kita tidak melanggar konstitusi. Cara boleh berubah. Itu yang disampaikan panjang lebar tadi kira-kira kesimpulannya seperti itu. Terhadap dim-dim yang disampaikan Pak Bambang, masalahnya kita belum pegang. Itu kan rekonstruksi dim yang direncanakan pemerintah. Nah ya, makanya nanti kalau memang akan ada rekonstruksi dim, reformulasi dim, itu tolong disampaikan di dalam rapat panja ini supaya resmi dan seluruh fraksi-fraksi mengetahui mana dim-dim yang direkonstruksi, direformulasi, disesuaikan dengan konsepsi yang disampaikan pemerintah. Kita persilahkan, Bu. Terima kasih pimpinan. Ketua izin bicara, Ketua. Sebentar. Saya hanya ingin mengikuti flowing dari Bapak tadi. Kebetulan langsung saya buat chatnya. Kalau dari penyampaian yang disampaikan tadi, sebenarnya AMDAL itu dari dampak penting resiko tinggi itu nanti di situ tercakup NSPK-nya. Tetapi di situ akan dibentuk lembaga yang ada ahli-ahli yang bersertifikat lingkungan. Lembaga ini bentukan presiden yang dulu namanya komisi, sekarang itu menjadi unit kerja percepatan penyelesaian AMDAL. Nah, NSPK-nya dari pemerintah pusat di situ. Tetapi bagaimana kalimat tadi yang disampaikan Bapak membentuk sebanyak-banyaknya? Ya, padahal apakah komisi unit ini berarti ada beberapa lagi gitu. Nah, ini bagaimana nanti itu percepatan? Sebentar, Pak. Kemudian izin lingkungan yang dimaksud itu tadinya peran gubernur atau bupati itu akan menghasilkan RKL dan RPL yang melekat di KL. Nah, lo ini kemana turunannya? Mungkin karena dimnya itu, Pak, ini yang perlu kita rekonstruksi itu, ini nanti yang menghasilkan hasil uji kelayakan. Nah, disinilah izin usaha yang tadi menghasilkan SKKL dengan adanya enforcement. Di situ yang disebut perizinan berusaha. Saya mencoba membuat flowingnya, Pak. Nah, ini kalau clear, di sini tadi tidak ada peran gubernur dan bupati. Nah, lalu nih lembaga OSS ini nanti kemana dia? Nah, mungkin itu yang clear supaya nanti ketika perizinan ini dengan RUU ini sudah clear, Pak. AMDAL kalau ditarik pusat, lalu OSS yang tadi itu kita nggak bingung lagi gitu. Wewenangnya di situ, tetapi pelaksananya daerah. Terima kasih pimpinan. Oke, terima kasih, dicatat ya pemerintah. Pimpinan menambahkan apa Sebentar, yang dikatakan sebentar Pak Teras, sebentar. Dita. Sebentar Pak Teras, ini kita beri kesempatan yang terhormat Pak Arteria ini untuk menyampaikan pandangannya. Ya, terima kasih. Ya, monggo. Silakan Pak Arteria. Ya, terima kasih Pak Ketua. Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar dalam membahas RUU Cipta Kerja ini, pemerintah, dikerjakan secara cermat, penuh kehati-hatian, dan penuh kehikmatan. Bicaranya juga bicara yang substantif. Jadi juga harus memperhatikan historical undang-undang existing dan konsensus kebangsaan, serta penghargaan kepada kearifan lokal dan komitmen perumusan pasal 18. Diingatkan lagi di pasal 5 Undang-Undang 23 itu. Apa itu? NKRI dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten kota. Ini makanya saya katakan dipahami dulu. Saya hanya kasih contoh isu utama mengenai kewenangan pemerintah daerah ke kewenangan pemerintah pusat. Tadi dikatakan dengan Pak Ellen, pemerintah ingin atur prosedur dan mekanisme perizinan. Kita sepakat. Ada masalah terkait dengan pengaturan undang-undang atau perizinan sektoral. Perlu adanya NSPK. Kita sepakat. Kemudian hanya untuk mengatur bisnis proses, tidak ada irisan kewenangan daerah. Kami pun sepakat. Tapi ada beberapa yang menggelitik. Alasan yang tadi disampaikan ada kewenangan pemerintah pusat didelegasikan ke daerah. Di omnibus ini ternyata pemerintah pusat tidak punya kewenangan, tiba-tiba mendelegasikan kewenangan. Udah ngambil alih seolah-olah dibalikin lagi ke sana. Ini yang saya katakan, cobalah kita bicaranya substantif.
Saya juga minta jangan kita beretorika. Ya masih ada di daerah, pelaksanaan kewenangan masih ada di daerah. Tapi Bapak-Bapak yang saya hormati, ada konsekuensi yang tidak mungkin dikerjakan di daerah. Karena kondisi real atau pengaturan yang dibuat ya secara nggak masuk akal dan logika akal sehat. Sehingga apa? Pada akhirnya yang melaksanakan kewenangan itu adalah pemerintah pusat. Tadi Pak Ellen mengatakan dan Pak Sekjen, kalau di daerah ada perda bermasalah, Pak, kita ini punya undang-undang yang begitu bagus, ada namanya executive review, bukan urusan omnibus itu, urusan Kemendagri, bisa batalin perda-perda yang berdaerah, jadi jangan di alasan yang seperti itu. Saya kasih contoh Pak, kenapa yang saya katakan ini akal-akalan, isu pasal 18 ayat 4, RDTR yang tidak ditetapkan oleh bupati atau wali kota dalam waktu 1 bulan, akan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bayangin 1 bulan nggak bisa ditetapin pemerintah pusat. 1 bulan itu bukan waktu yang panjang Pak untuk menetapkan RDTR. Ini yang saya katakan ini akan menggerus kewenangan daerah. Padahal Pak, kita punya konsensus kebangsaan. Apa itu? Pemerintah provinsi, kabupaten, kota diberikan kewenangan mengurus sendiri berdasarkan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Saya mohon pemerintah bicaranya substantif dan tidak retorika. Mau nanya saya sekarang, yang buat omnibus ini sudah baca Undang-Undang 23 2014 tidak? Jangan-jangan yang buatnya orang swasta. Kenapa itu? Saya ingin tanya Pak Ellen, Pak Sekjen, apa yang kurang di pasal 5, 6, 7, 8, bahkan dielaborasi sampai 13 di Undang-Undang 23 2014 yang disampaikan Pak Bambang tadi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan, daya saing, efisiensi, efektivitas. Bapak baca konsideran Undang-Undang 23 2014, ada semua itu Pak. Ya jangan kita retorika macam-macam panjang lebar Pak. Ini sudah ada Pak, yang di 2023 2014 itu menjadi tujuan di Omnibus. Ada Pak, makanya saya ingin pahami yang mana yang kurang. Pasal 5 Undang-Undang 23, pengakuan kita Pak, atas kekuasaan urusan pemerintah yang dipegang oleh Presiden, Pak. Pasal 6-nya, pemerintah pusat menetapkan kebijakan dasar. Pasal 7-nya, pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan. Yang kurang-kurang Pak Ellen katakan tadi main di pasal 7. Mainkan, udah kita kasih nih semuanya, Pak. Ya, iya. Nah, evaluasi NPSPK pasal 7. Nah, lihat pasal 9-nya, Pak. Urusan pemerintahan dibagi atas. Yang absolut pusat itu Pak jelas. Tapi yang konkuren ini Pak di pasal 11 diatur lagi. Yang mana itu? Ditegaskan di pasal 11 menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi daerah. Apa itu? Saya kasih contoh. Penataan ruang. Kewenangan daerah. Bukan kata Bapak katakan kami nggak ganggu kewenangan daerah. Wong Bapak ambil kewenangan daerah Bapak bagikan lagi. Itu udah melanggar. Jadi jangan bicara yang retorika lah, kita bicara substansi aja. Saya ingin penjelasan Pak, halaman 19 pasal 5 ayat 5. Halaman 21 pasal 8 ayat 4. Halaman 22 pasal 9 ayat 1. Halaman 25 pasal 18 ayat 1. Halaman 26 pasal 18 ayat 4. Halaman 30 pasal 23 ayat 7 di sini Pak, yang omnibus yang ini Pak. Ya. Apakah tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 12 Undang-Undang Pemerintahan Daerah? Oh, itu kan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, ini gunanya omnibus. Enggak, ini amanatnya pasal 18 Konstitusi, Pak. Jadi jangan ngegampangin dan mensimplifikasi masalah. Yang berikutnya, saya ingin katakan, dengan berdasarkan penafsiran sistematis saja, Pak. Perubahan wewenang, perubahan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, ya dalam konteks undang-undang tata ruang, ini satu undang-undang saja Pak, itu tidak sesuai sama konstitusi. Nanti Bapak bilang sesuainya yang mana? Tidak sesuai dengan undang-undang tata ruang, tidak sesuai dengan undang-undang 32 2004 tentang pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan pusat yang hanya absolut itu ada hanya beberapa Pak, ada 6, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal nasional, dan agama. Urusan tata ruang, penataan ruang, tidak kewenangan pemerintah pusat. Jadi jangan dibalik-balik. Kita ambil, kita bagiin lagi. Enggak begitu logikanya, Pak. Saya minta betul, kita harus
sampaikan di sini Pak, tolonglah kita inline. Kita tolong inline dan kemudian kita katakan lagi pengaturan omnibus ini jangan sampai kita orang melihat semua Pak. Jangan sampai ini akal-akalan Pak. Jangan jual nama-nama Pak Jokowi dan Pak Presiden. Jangan-jangan Pak Jokowi juga tidak tercerahkan dan tidak dijelaskan terkait dengan hal ini Pak. Benar Pak, saya katakan begitu Pak. Berikut Pak, ini saya bukan percaya atau tidak percaya sama TA Pak. Kami sudah sampaikan kemarin TA sudah membuat DIM sesuai pengelompokan. Secara profesional, institusional, kita percaya dong. Tapi setelah kita cek kembali Pak, didapatkan temuan, ya kelompok-kelompok, kelompok 2B, kelompok apa, terjadi nggak sinkron. Tidak sinkron dalam konteks materi muatan, tidak sinkron dalam konteks pengelompokan tempat. Sehingga apa? Ini akan beresiko pada saat kesepakatan lanjutan yang di atas, persetujuan akas DIM bersama yang di sini. Persetujuan atas. Jadi kita bisa lapse, Pak. Saya mohon sekali TA Balik ini lebih konsentrasi lagi. Jangan sampai nanti aja kita katakan ada main mata TA Balik sama pemerintah. Ya, ini nanti kita sampaikan nih Pak John. Saya kasih nih. Ini Pak, buat Bapak nih. Sabar Pak Artria. Nah, kemudian Pak, Ya. 1 menit lagi ya Pak Artria. saya juga minta penting Pak ini Pak. Kan kemarin dikatakan dari 7.000, 5.000 DIM dianggap sudah bisa diselesaikan oleh TA. Dalam persepsi apa? Perspektif apa itu? Ya tolong dijabarkanlah 5.000 yang sudah bisa diselesaikan sama TA itu yang mana? Jangan kita ambil, kita dipaksa untuk percaya Pak. Kemudian, cuma 2.000 yang akan ada pertempuran dahsyat. Yang mana 2.000 itu Pak? Jangan-jangan selera kita nggak sama. Kita pikir 7.000 itu pertempuran dahsyat Pak. Bukan hanya 2.000 Pak. Kami minta betul ya. Berikutnya lagi terkait dengan surat pengantar ini Pak. Yang ada tadi dibacakan Pak Ketua, ketuanya sedang nggak ada ini. Ya. Ada perubahan substansi dari kewenangan A sampai D seperti itu. Ini kan yang memvalue siapa yang menilai. Ya, jangan sampai kita dianggapkan kita diarahkan untuk melaksanakan yang seperti ini. Kami mohon betul pengaturan-pengaturannya masuk akal, logika, akal sehat dan sesuai hukum. Poin 3-nya lucu Pak. Pemilihan jenis peraturan perundang-undangan tersebut karena peraturan pemerintah merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang tertinggi yang dibentuk oleh pemerintah. Pahami undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada yang materi muatan PP, materi muatan permen, materi muatan apa? Masa semuanya diangkut di PP? Tolonglah yang seperti ini kami mohon betul ya, kita semua kerjanya serius. Tadinya saya nggak mau ngomong Pak, tapi Pak Kapoksi suruh ngomong ya terpaksa saya ngomong seperti ini. Terima kasih Pak. Ternyata suaranya Pak Sturman ini yang disampaikan Pak Artria. Terima kasih Pak Artria. Silakan Pak Firman. Tetapi saya sampaikan kemarin yang sudah disetujui, DIM-DIM yang sudah disetujui itu adalah DIM-DIM yang sama persis bunyinya, normanya dengan undang-undang existing. Ya. Oke. Lanjut. Ternyata setelah dilakukan uji petik tidak sama Pak. Ada yang tidak sama. Kita nanti bisa kasih contoh Pak. Oh iya, nanti terima kasih pimpinan. kalau yang ada yang tidak sama ya. Oke. Mohon maaf pimpinan. Silakan Pak Firman. Mohon pimpinan juga disiplin karena kita berikan waktu gantian ya gantian gitu. Jangan sampai seperti di pasar kita ini kan. Pertama begini, saya agak prihatin dengan apa yang telah disampaikan dalam forum ini. Pertama, ketika rancangan undang-undang omnibus diundangkan ini kan, saya meyakini bahwa kami Partai Golkar, fraksi Partai Golkar adalah partai pendukung pemerintah, di mana presidennya adalah dari PDIP, Pak Jokowi. Kita pendukung. Dan saya meyakini, saya yakin-yakinnya bahwa pemerintah tingkat kementerian tidak akan berani melangkah sejengkal pun tanpa restu daripada presiden. Dan tidak pernah ada itu. Kami berkuasa Pak 32 tahun Pak. Tidak pernah ada menteri yang melakukan aktivitas kegiatannya tanpa sepengetahuan presiden. Oleh karena itu memang perlu Pak Ellen dimintakan waktu supaya Pak Arteri ketemu Pak Presiden. Biar bicara langsung kalau bisa, kalau diterima. Karena saya pernah mengalami itu Pak. Itu. Nah, oleh karena itu Pak Pimpinan, di dalam rancangan undang-undang ini sejak awal, hari ini tadi agendanya kan kita mendengarkan penjelasan pemerintah.
membahas substansi. Oleh karena tidak mengurangi rasa hormat Pak Bambang, sebaiknya kita jangan masuk kepada substansi yang memang belum menjadi kesepakatan daripada pemerintah sendiri. Nah, ini bisa menimbulkan kesalahan persepsi. Dan yang kedua, ini juga perlu adanya pemahaman dan kesepahaman bersama. Karena pada dasarnya Cipta Kerja ini yang menganut sistem Omnibus Law ini adalah baru pertama kali di Indonesia. Dan ketika itu, kami juga pernah menyampaikan berkali-kali bahwa kenapa perlu punya kesepahaman dan pemahaman bersama, karena ini adalah merupakan evaluasi dari Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi yang sampai hari ini masih Presiden. Ketika pidato 16 Agustus tahun lalu, beliau menyampaikan bahwa terjadi hambatan-hambatan terhadap iklim investasi, pembangunan dan sebagainya karena adanya tumpang tindih daripada regulasi yang kita buat. Oleh karena itulah perlunya overregulasi yang ada dan kemudian perlu adanya satu reformulasi ulang. Karena Omnibus Law ini ada tidak dikenal dengan sistem hukum di nasional kita, maka kita menganut metode itu. Nah, oleh karena itu langkah ini yang kita lakukan. Nah, rapat hari ini kita untuk tidak saling menghujat. Jangan terlampau a priori mengatakan bahwa undang-undang ini adalah dikonsep oleh orang lain. Tidak elok dalam ruangan yang mulia ini menuduh seperti itu. Di dalam prinsip pembahasan undang-undang kita terbuka, siapapun boleh memberikan masukan. Tidak ada salahnya kalau sektor swasta juga memberikan masukan. LSM aja kita terima, perorangan kita terima, apa salahnya? Saya rasa tidak ada salahnya. Oleh karena itu inilah harus kita jaga. Kita sebagai anggota DPR punya jiwa negarawan, punya jiwa besar. Jangan hanya mencari populer tapi yang tidak populer. Mohonlah ini dipahami betul. Hari ini kita kan masih belum final. Apa yang disampaikan Bapak-Bapak pemerintah itu dari hasil evaluasi kerja pemerintah. Ada masalah besar yang kita selesaikan. Oleh karena perlu adanya regulasi undang-undang diselesaikan dengan undang-undang. Saya sepakat dengan Pak Ernadi. Kalau tadi di Undang-Undang 23 dicantumkan bahwa ada amanat seperti itu, apakah ini masih kurang kuat? Nah, kalau kurang kuat, bagaimana dengan penguatan di sini? Kira-kira begitu Pak Armadi ya. Tetapi kalau itu udah kuat, kemudian apa yang harus kita masukkan dalam undang-undang ini? Apakah ada percepatan waktu, ada pembatasan waktu dan sebagainya? Itu kita selesaikan. Tidak kita marah-marah gitu loh. Jadi ini tolonglah. Ini ada DPD RI, ada DPR RI, kemudian ada pemerintah. Tugas kita adalah bersama-sama untuk membuat undang-undang untuk kepentingan siapa? Kepentingan bangsa dan negara kita. Mari kita duduk sama-sama, tanamkan merah putih di dada kita masing-masing dan Pak ada prestasi masing-masing kepada siapapun. Demikian, terima kasih pimpinan. Mohon saya minta kepada pimpinan, hari ini tegas kita tidak membahas substansi. Kita hanya mendengarkan penjelasan pemerintah dan kemudian setelah penjelasan pemerintah nanti kalau ada hal-hal yang perlu disempurnakan maka diberikan waktu, lusa kita bahas lagi. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Saya kira kita sudah sejak awal disampaikan di dalam pengantar ketua itu tidak membahas DIM hari ini. Iya. Dan saya kira forum ini tidak ada yang marah-marah lah. Itu hanya intonasi kebiasaan pribadi. Saya keberatan jujur aja ketua. Saya terintimidasi ketua. Kalau sedikit Pak pimpinan. Saya wakili. Pak Ibnu. Sebentar. Waktu kita berikan kepada ketua untuk menyampaikan sesuatu. Baik, terima kasih. Jadi gini dong, kita ini kan dari awal, kalau semua ikut dari awal, harusnya perdebatan kita itu clear sebenarnya. Jadi kalau kita ikut pembahasan mulai dari konsideran, bab 1 soal ketentuan umum, bab 2 tentang tujuan, bab 3 soal yang kita bahas ini, kita sudah mendiskusikannya dalam pengertian bagaimana kemudahan perizinan itu berdasarkan prinsip berbasis resiko. Kan sudah clear di sana. Yang kedua, ini soalnya saya mohon maaf, saya tadi dengar tadi apa yang disampaikan oleh Bung Arteria. Saya tidak meninggalkan rapat, Pak. Saya dengar apa yang disampaikan. Tapi ini ada tuduhan serius. Dan ini harus diklarifikasi. Kalau benar bahwa ini adalah produk swasta, bukan produk Presiden Republik Indonesia, ini berbahaya, Pak. Nanti tolong apakah betul itu nanti ini menjadi apa yang disampaikan oleh Arteria tadi ya? Itu berbahaya.
kalau kemudian ternyata produk ini bukan produk pemerintah. Kenapa saya ingin masuk untuk meluruskan ini? Bahwa kita menerima rancangan undang-undang ini adalah diantar oleh pemerintah loh. Inisiatif pemerintah dengan Supres. Jadi mohon harus ada kehati-hatian di antara kita, jangan nanti menimbulkan kegaduhan yang lain. Soal kita berbeda dalam substansi, itu hal yang wajar, itu keputusan politik fraksi kita masing-masing. Tapi jangan subjektivitas kita yang kita munculkan. Kita sudah sepakat mekanisme pembahasan undang-undang, saya pikir semua senior-senior, semua saya ada di sini. Bahwa DIM yang bersifat tetap, udah kita setujui, memang kan ada perubahan, apa yang kita mau bahas. Yang kedua, yang berdasarkan ada kalau sifatnya redaksional, kita serahkan ke Timus. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan DIM yang disebutkan kemarin ternyata ada deviasi, kan tidak menutup kemungkinan untuk kita buka kembali. Itulah tujuan kita. Dari kemarin kita sudah sepakati dari awal bahwa penyebutan DIM itu Pak Ibnu usulkan itu menjadi catatan untuk kita sisir kembali oleh seluruh fraksi. Kalau ada yang kita tidak setujui dan ternyata tidak sesuai dengan kriteria, baik DIM tetap maupun DIM yang bersifat redaksional, dan ternyata itu substansi, kita buka lagi, Pak. Jadi saya pikir kita harus clear ke sana. Yang kedua, sekali lagi, standing politik kita boleh beda, Pak. Tapi Bapak tidak boleh ada yang memaksakan kehendaknya. Nggak boleh ada. Kita 40 orang, DPD juga, pemerintah, kita punya hak yang sama. Standing politik Bapak berbeda, kami hargai. Tapi jangan juga memaksakan. Itu tidak boleh. Apalagi saya hanya mau meluruskan kita bahwa jangan kita bicaranya yang logis saja dan perdebatan hukum. Tadi yang terakhir yang saya ingin komentari dari apa yang disampaikan oleh Pak Arteria. Soal executive review, soal perda. Kan sudah ada putusan Mahkamah Agung, Pak. Pemerintah nggak boleh membatalkan perda, Pak. Kan ada putusan MA soal judicial review menyangkut soal itu. Sehingga kewenangan Kemendagri yang dulunya itu membatalkan boleh melakukan peninjauan, bahkan kita di Undang-Undang MD3 itu memberikan kewenangan kepada DPD untuk melakukan evaluasi terhadap perda di MD3. Jadi konsekuensi ini kan harus kita pahami dalam sebuah perdebatan pembentukan undang-undang. Jadi sekali lagi hari ini kita mendengar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Kita minta sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Andreas, Pak Arteria kemarin. Kita minta dengan Bung Irmadi Lubis. Kita minta pemerintah melakukan rekonstruksi ulang terhadap seluruh pasal-pasal yang berkaitan dengan urusan pemerintah pusat dan daerah. Yang ada di Cipta Kerja sekarang. Kan itu Pak yang dilakukan sekarang oleh pemerintah. Dan kita menunggu besok atau lusa setelah rekonstruksi pasal-pasal yang ada di dalam yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Pemerintah Daerah, bertentangan dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar, kita minta pemerintah rekonstruksi lagi. Kita minta dikembalikan sesuai dengan amanat konstitusi. Itu yang harus kita lakukan. Jadi bukan sama sekali bahwa kita ini apalagi bersekongkol di antara pemerintah dan DPR, Pak. Saya fraksi Partai Gerindra, ada Pak Darori, kita bicara soal izin lingkungan, kita beda perspektif, oke, Pak. Kalau katakanlah pemerintah mengatakan bahwa saya sependapat dengan pemerintah, bahwa izin lingkungan itu nggak dicabut, karena sudah terintegrasi di dalam perizinan berusaha. Teman-teman yang lain menganggap bahwa itu dicabut, itu hak politik, Pak. Tapi kalau saya, mewakili fraksi saya, fraksi Partai Gerindra, saya menyatakan bahwa dengan RUU Cipta Kerja ini, izin lingkungan itu sama sekali tidak dihapus. Itu kan standing point-nya jelas, Pak. Tapi kalau teman-teman fraksi lain menyatakan itu berbeda, ya itu hak fraksi, Pak. Nggak ada masalah. Jadi saya pikir, kita luruskan bahwa pembahasan kita hari ini, kita dengar. Kita pingin ada rekonstruksi kembali terhadap materi-materi muatan yang bertentangan dengan pasal 18. Kita tidak pingin produk badan legislasi, pada akhirnya yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah, nanti kita telurkan ini, kemudian akan menjadi judicial review di Mahkamah Konstitusi dan itu dibatalkan. Kan dari awal kami minta kepada Pak Ellen dan Pak Bambang ya, pimpinan melakukan itu. Makanya kami berharap dengan kehadiran Pak Ferdi, Pak Bang Irmadi Lubis, yang ini pelaku sejarah soal sejarah amandemen, Pak.
Kan dari awal saya katakan kami ingin mendengar, karena kami ini belum ada di posisi politik pada saat amandemen Undang-Undang Dasar. Tapi sebagai pemahaman saya, karena kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, ya presidenlah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kalau menurut Bang Irmadi kan ini sebuah kecelakaan politik, kesepakatan politik yang terjadi tahun 99. Dan itu harus kita terima. Nah, bagaimana memformulasikannya? Inilah yang perlu kita diskusikan, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya pikir demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan. Terima kasih Ketua. Izin pimpinan. Dari DPD RI, terima kasih. Izin pimpinan. Pak Teras. Yang di dalam dulu pimpinan. Ini Pak Sturman minta yang di dalam ruangan dulu, yang hadir betul. secara fisik. Betul. Saya kira memberi kehormatan kepada Pak Sturman ya. Ya. Tadi sudah jelas, tidak perlu diklarifikasi oleh pemerintah karena pengiriman naskah RUU Ciptaker ini kan dikirim oleh pemerintah ke DPR dan diteruskan oleh Bamus ke Balek. Silakan Pak Sturman. Terima kasih pimpinan yang luar biasa. Baik hati, tidak sombong dan rajin menanyakan kepada anggota. Saya ingin mengurangi tensi frekuensi nada kita supaya nggak terlalu tinggi, karena tinggi pun tidak semua orang bisa suaranya sopran. Ada yang alto, ada yang tenor, bahkan ada yang bass. Jadi jangan terlalu tinggi, karena rata-rata kita bukan di suara seperti itu. Pertama, terima kasih kepada pimpinan dan pemerintah. Saya anggota fraksi PD Perjuangan, merangkap sebagai ketua kelompok fraksi, sangat memahami betul apa yang diinginkan pemerintah. Tapi izinkan kami, Pak, berpendapat bahwa apa yang kemarin kita sepakati dan sudah dikatakan oleh Pak Supratman tadi, yang katanya tetap, setelah kita sisir, itu ada yang nggak tetap. Nanti dijelaskan Pak Andreas. Yang kedua, yang kemarin kita dapatkan kelompok 1 dan kelompok 5, yang harusnya di kelompok 1 jadi kelompok lain dan begitunya. Nah ini memang tidak bisa serta-merta yang dikatakan Pak Arteria tadi, nggak bisa langsung kita sepakat apa yang disepahami oleh sepakat antara TA Balek dengan TA atau dengan pemerintah. Sehingga kita perlu kehati-hatian dan kecermatan agar nanti seperti katakan Pak Supraman tadi, kita langsung ada cacat dalam merumuskan apa yang dari Balek ini. Yang terakhir yang sangat penting Pak, apabila besok Bapak mendapatkan itu, apa sudah merekonstruksi semua pasal-pasal itu, mohon izin Pak, kami diberi waktu untuk belajar supaya kami bisa memahaminya. Enggak langsung kami dapat itu langsung dibicarakan di tempat itu. Beri kami kesempatan, kalau seandainya Bapak besok selesai, berarti kita bahas minggu depan. Kalau misalnya lusa, berarti minggu depan juga. Jadi mohon izin supaya kami juga tidak salah. Karena menurut Pak Supratman, ketua Balek kita ini, Pak Sturman tolong hati-hati dalam merumuskan satu pasal demi pasal itu. Saya kira itu Pak Ellen sama Pak Bambang, mohon izin Pak, nyuwun sewu nggih. Nyuwun pangapunten nggih. Lebih bawah lagi. Kita merendah lagi, di bawahnya pimpinan, di bawah lagi. Nyuwun pangapunten. Terima kasih Pak Sturman. Terima kasih, Pak. Sampun memberikan pencerahan untuk meredakan tensi. Sebenarnya ini tensinya tidak naik sebenarnya. Tetapi menurut Pak Sturman ini perlu diredakan ya, monggo lah. Memberi kehormatan kepada sama-sama DPD. Kan sama-sama DPD kan harus saling menghormati. Kira-kira kan sejak awal tadi Pak Teras kan sudah mau usul nanti giliran Ibu. Silakan Pak Teras. Pak Teras masih di room. Terima kasih Pak Ibnu. Saya hanya melanjutkan sedikit saja dari penjelasan yang disampaikan oleh tadi Pak Ellen, kemudian disampaikan oleh Pak Bambang dengan detail sekali. Pak Bambang menjelaskan berkenaan dengan masalah yang menyangkut tupoksi dari KLHK. Dan ini saya berikan apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi. Tapi boleh saya titip, dan ini tidak perlu dijawab sekarang Pak Bambang, berkenaan dengan pertama, yang terkait dengan tadi kita berbicara berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang pemerintahan daerah. Nah, saya hanya ingin mau penjelasannya nanti, sudah berapa banyak peraturan pemerintah serta peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 ini yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Apakah sudah kesemuanya kah? Apakah cuma hanya 10% kah? Apakah hanya sekian? Nah, ini adalah jadi perintah dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Kemudian kedua, Pak Bambang dan Pak Ellen tadi dijelaskan beberapa kali berkenaan dengan NSPK. Saya setuju sekali bahwa ini adalah sebagai pedoman di dalam rangka kita melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, tetapi yang pertanyaan saya berikutnya, mohon juga nanti diinventarisasi, apakah NSPK ini dibarengi tidak dengan SOP, dengan standar operating procedure, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, sehingga makna yang ada di NSPK itu betul-betul terwujud nyata di dalam SOP itu. Nah, ini yang mungkin perlu pendalaman Pak Ellen, Pak Bambang, dan saudara-saudaraku yang ada di pemerintahan, agar kiranya coba kita perdalam dulu. Sehingga pada saat nanti kami masuk ke substansi, maka kita sudah memperoleh suatu penjelasan yang begitu konkret, kendalanya itu apa. Nah, inilah yang menjadi hal yang ingin saya sampaikan, Pak Ibnu. Cuma satu lagi, Pak Ibnu, berkenaan dengan masalah legal drafting. Saya sudah lama meninggalkan dunia yang berbicara masalah legal drafting ini, tetapi secara jujur, secara cepat saya bisa melihat bahwa legal drafting dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini sepertinya perlu dibenahi. Dan ini menjadi tugas kita ke depan di dalam rangka untuk penyempurnaan. Di samping juga berkenaan dengan masalah kewenangan yang menjadi tupoksi dari pemerintahan daerah. Saya rasa itu, Pak Ibnu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya kembalikan kembali. Terima kasih Pak Teras. Saya kira masalah legal drafting nanti akan disempurnakan di Timus sama tim SIN. Silakan Bu. Siap. Terima kasih pimpinan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Teras juga bahwa kita sepakat sekali dengan adanya penyederhanaan prosedur. Karena tujuannya kita ini adalah satu frekuensi. Tadi menyamakan frekuensi yaitu untuk mempermudah dan mempercepat perizinan. Akan tetapi tadi sudah disepakati bahwa tidak melanggar rambu-rambu dari pasal 18 Undang-Undang 45 dan Undang-Undang pasal 23 2014 tentang kewenangan pemerintah daerah. Nah, di sini juga dipesankan dari rekan-rekan karena wilayah negara Indonesia ada kepulauan dan daratan. Nah, jangan sampai juga nanti untuk kepulauan dalam terkait NSPK itu ramu-ramunya atau metriknya itu jangan sampai hanya untuk kepulauan. Karena beberapa kali disampaikan ini bukan untuk Jawa Barat saja loh, bukan untuk Pulau Jawa saja loh. Ini kan kami daerah kepulauan juga akan mengikuti aturan-aturan ini. Mohon kepada pemerintah juga ini menjadi perhatian karena sering sekali bahwa hal ini terlupakan dan mereka ini di Indonesia bagian timur terutama menyampaikan kepada kita di DPD RI untuk selalu disampaikan dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan, apalagi ini adalah menyangkut norma, standar dan standar dan prosedur. Nah, tentunya di sini harus disesuaikan dengan iklim daripada wilayah kepulauan dan wilayah daratan. Nah, itu aja beberapa pesan dari rekan-rekan kami di daerah untuk kita perhatikan. Pada prinsipnya kami sepakat dengan teman-teman dari DPR bahwa kita perlu waktu mengkaji apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah, dim-dim yang terkait dengan baik yang menyangkut pemerintah daerah maupun tadi yang sudah dinyatakan tidak ada perubahan. Karena kami semalam juga Pak sudah melakukan inventarisasi dan ternyata memang betul ada beberapa hal yang masih kewenangan daerah yang ditarik ke pusat yang perlu penjelasan daripada pemerintah. Terima kasih Bapak pimpinan, kami kembalikan. Tunggu sedikit. Terima kasih. Ini sudah jam 1 sedikit. Tapi masih ada Pak Darori terakhir ya.
Silakan Pak Darari. Terima kasih Ketua, pimpinan, teman-teman, dan dari pemerintah. Saya mendengarkan penjelasan pemerintah itu sejuk sekali gitu. Tapi kalau kita kaitkan dengan pasal-pasal itu, kok nggak nyambung itu? Apakah ada perubahan yang saya mau tanya? Apa yang tadi dijelaskan itu, contohnya misalkan izin lingkungan tidak dihapus, tapi di Undang-Undang 32 pasal 36 izin lingkungan dihapus. Di pasal 72-nya itu kewenangan menteri sampai bupati itu dihapus gitu. Kalau memang itu enggak, alhamdulillah tadi Pak Ketua kami mengatakan tidak dicabut, ya itu krusial gitu. Tapi begini ya Pak Ketua, saya termasuk orang yang nasib baik. Saya pernah menjabat sebelum otonomi. Setelah otonomi, apa yang terjadi pada saat otonomi? Karena begitu hebatnya kewenangan di bupati, hubungan hierarki gubernur dan bupati nggak ada. Sampai saya pernah naik pesawat dengan gubernur, bupati nanya, Pak Gubernur mau kemana? Kan luar biasa itu. Saksinya lagi Pak Teras Narang masih hidup, belum masih sehat, alhamdulillah. Saya ke Kalimantan Tengah, Pak Teras Narang bilang begini sama saya kira beliau, baru inilah saya Pak Daruri hebat. Saya ngundang bupati semuanya hadir. Biasanya kalau rapat diwakil-wakilkan. Saya kira Pak Teras bisa komentar. Kenapa? Karena saya membawa KPK Pak. Saya menyatakan kepada Pak Gubernur, Bupati harus hadir, kalau tidak hadir nanti eksposnya di kantor KPK. Datang semua Bupati. Tanya Pak Teras. Ya Pak Teras ya. Ini. Jadi apa ya saya sampaikan di sini ya. Karena ada 100 sekian DIM yang kewenangan pemerintah daerah itu ditarik. Pak, kita pejabat itu akan dihormati karena kewenangan. Kalau kewenangannya nggak ada, saya dipikir waktu saya dari dirjen dengan kepala dinas kabupaten lebih senang jadi kepala dinas kabupaten karena kewenangan ada penuh pada saya mengeluarkan izin segalanya. Jadi kalau dirjen itu kayak gajah tapi lehernya Pak, lebih baik ayam kecil notolnya gede itu. Tapi ayam Pak. Ya. Jadi maksud saya Pak Ketua, tolong kalau memang ada perubahan-perubahan ini diperbaiki. Terus saya tanya, apakah kita tukang stempel Pak Ketua atau kita punya inisiatif pasal yang belum masuk di pemerintah kita masukkan? Contoh ya misalkan di hubungan di Undang-Undang Tata Ruang, kita hubungan hierarki antara hilir dan hulu itu terpisah, tapi kita tidak mengatur. Jakarta banjir itu hulunya di Bogor. Saya pernah mengatakan 15 tahun yang lalu, kalau Jakarta ngasih 1 triliun ke Bogor untuk menghijaukan, Jakarta nggak akan banjir. Sampai sekarang tidak mau. Mohon misalnya ini dimasukkan ke Undang-Undang Tata Ruang, kewajiban hilir kepada hulunya untuk menghijaukan. Ya, ini nggak ada di pasal, banyak Pak, kami ada 20 pasal yang harusnya masuk. Contohnya lagi jalan tol Pak, di undang-undang itu hanya pinjam pakai. Semua jalan tol itu lewat kawasan konservasi hutan. Kenapa nggak jadi sewa pakai? Kalau ke tol Soekarno-Hatta, 1.000 perak aja setiap hari 10.000 mobil, berapa? Itu untuk reboisasi. Itu nggak masuk, ini nggak merugikan siapa-siapa. Banyaklah kami kalau nanti ini diizinkan, kita akan nyampaikan pasal-pasal yang seharusnya masuk. Contoh lagi dari judicial review mengenai tata batas. Kawasan hutan sah kalau sudah ditetapkan. Itu berlaku pada saat ditetapkan. Sedangkan di undang-undangnya, tata batas itu mulai ditunjuk, diukur, dipetakan, terus ditetapkan. Itu kapan? Kenapa nggak dirubah dengan koordinat batas kawasan? Kita kan lebih maju, koordinat sekian batasnya. Tidak akan bisa mindah, koordinat itu di mana-mana bisa kita baca. Itu masukan Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Pak Daruri. Ini kan penjelasan pemerintah kepada kita semua tentang fungsi kewenangan pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Tentunya ini kan karena ini penjelasan, ada yang setengah jelas, ada yang jelas sekali, ada yang kurang jelas. Karena memang bahan-bahan yang disampaikan pemerintah itu perlu direformulasi kembali dim-dimnya itu. Untuk itu, karena ini kewenangan tadi diberikan kepada saya oleh Ketua, 1 menit Ketua. Ini kewenangan akan saya kembalikan lagi. Langsung aja. Ini kalau kewenangan Ketua diambil boleh-boleh saja ini. Enggak keberatan. Silakan Pak. Ya. Makasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, saya pikir dari sekian banyak anggota panja,
mungkin saya cukup yang rajin juga masuk. Gitu. Rasa-rasanya sejak Panja ini jalan belum pernah saya nggak masuk. Ya, dan alhamdulillah semua catatannya semuanya ada sama saya. Cuman kalau seumpamanya ada tuduhan terhadap seumpamanya DIM yang sudah diketok itu asal ketok, saya yang cukup hadir di sini saya juga agak protes, Ketua. Rasanya yang diketok itu, pertama adalah tadi sudah disampaikan oleh pimpinan, oleh Ketua. Yang diketok itu adalah yang bersifat tetap. Ini, saya sampai coret satu-satu, Ketua. Pertama itu yang bersifat tetap, yang sudah hampir 5 ribuan itu. Terus yang kedua adalah yang sifatnya perubahan redaksional. Hanya itu yang sudah diketok. Dan beberapa kali disampaikan oleh pimpinan sidang, oleh ketua, kalau seumpamanya memang terdapat kemudian ditemukan ada dim-dim misalnya yang tidak sesuai dengan daftar ini, kita akan bisa buka kembali. Jadi belum ada rasanya setelah beberapa kali kita mengetok yang perubahan substansi, tidak ada lagi perubahan-perubahan yang bersifat substansi, dim yang berupa substansi yang sudah diketok. Jadi ini mohon artinya, makanya saya mengimbau kepada kawan-kawan, jangan masuknya setengah-setengah. Hari ini masuk, besok tidak masuk, kemudian sok tahu lagi kemudian. Ini saya juga sedikit protes. Terus yang kedua, saya juga terenyuh juga saya kalau menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh ketua tadi. Bahwa tadi memang rekan kita Arteria menyampaikan, ini yang membuat RUU Omnibus Law ini sudah baca Undang-Undang nomor 22 tahun 2014 belum? 23 2014 belum? Ya, jangan-jangan bahwa Undang-Undang RUU Omnibus Law ini adalah bukan produk pemerintah. Ini memang, ya seingat saya, dan saya ikut mendampingi. Dan ikut mendampingi ketika penyerahan ini diserahkan oleh Menko Kesra. Kebetulan ketua umum kami. Menko Perekonomian. Maaf, Menko Perekonomian. Dan berdasarkan surpres. Surpres itu berarti ditandatangani oleh Bapak Presiden. Kalau seumpamanya ada tuduhan misalnya, atau persangkaan mengatakan bahwa ini bukan produk dari pemerintah, saya mohon klarifikasi dari Tuan Arteria dari mana sumbernya itu disampaikan. Sebab ini berbahaya. Saya kira Pak John. Ya, terima kasih. Ini hanya suatu penegasan saja. Sebab seperti yang saya katakan tadi, saya dari awal rasanya sebelum pernah saya tidak meninggalkan ruang persidangan ini, ya, tidak membahas ini. Makasih, pimpinan. Ya, terima kasih Pak John dan Pak Arteria. Saya kira tidak perlu klarifikasi di sini. Nanti kan bisa ngobrol-ngobrol. Sebentar, saya hanya 1 menit, Ketua. Silakan. Bagi saya ini tuduhan serius. Saya ini datang ke sini bukan masuk enggak. Kita ada virtual, ada tidak virtual. Jadi saya mengikuti terus. Saya keberatan kalau dibilang on off. Kemudian, kenapa saya katakan begitu? Kami hadir ini menanyakan ke instansi kementerian lembaga satu persatu, Pak. Dia nggak tahu. Oke, kalau mau buka-bukaan, kita buka-bukaan aja semuanya. Kita buka-bukaan, nanti saya buka-bukaan, saya akan tunjukkan saya kemana-kemana nanti. Kalau Pak John mau seperti itu, oke kita buka. Ya, kemudian saya keberatan dan jujur terintimidasi, Pak. Saya bertanya dibilang menuduh. Saya bertanya dibilang ini kan partai pemerintah, dikaitkan sama Pak Jokowi, disuruh juga bertemu dengan Pak Jokowi. Orang bertanya kok, kalau kita tidak boleh kritis dan bertanya ya sudah, silakan saja, saya tidak akan bicara lagi. Ya, bahkan saya sarankan pakai perpu aja, nggak usah pakai undang-undang. Ya, jadi tolong juga Pak, dijaga juga perasaan kita Pak untuk mengikuti ini Pak selama seberapa bulan ini Pak. Jadi jangan begitu Pak John. Berikutnya juga, ya, kami bisa buktikan kok
Yang salahnya di mana ini ada. Jangan dikatakan yang Pak John katakan semua udah ini semua udah selesai. Udah ini saya kasih ke Pak John lah ini. Ya, terima kasih Pak. Ya, kita bukan mau menyusahkan, tapi bagaimana membuat produk perundang-undangan yang baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya kira keinginan kita bersama untuk membuat peraturan perundang-undangan ini yang baik. Ini kan sesama anggota panja nih. Saya minta waktu Ya, 2 menit kita Pak sesama Ibnu. anggota panja. Pak Ibnu. Sebentar. Ini sesama anggota panja nih. Pak Ibnu. Tidak elok juga kita sesama anggota panja ini berbeda pendapat dan mengarah kepada pribadi. Silakan Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin terlambat setengah jam karena saya harus menyelesaikan 5 reses Pak. 5 reses di daerah Tangerang. Antara tanggung jawab konstitusional dan tanggung jawab penugasan partai di balik, maka saya mengharuskan diri untuk hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mantap. Saudara, hukum adalah wajah Tuhan. Keadilan adalah perkara yang masih tersisa yang dititipkan Tuhan kepada khalifah. Amin. Di pundak kita orang-orang terpelajar di balik ini ada fungsi kerisalahan, ada fungsi kekhalifahan, dan ada fungsi kerahmatan. Hukum diletakkan pada ketiga aspek itu. Maka hukum itu adalah menentukan dan meniadakan. Menentukan sebuah kepastian dan meniadakan sebuah kezaliman. Nah, oleh karena itu dalam waktu yang sangat singkat ini, saya hanya menghimbau agar perketatlah pembahasan kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang carry over. Jika itu yang dimaksudkan, maka persoalan prosedural inilah yang mesti harus kita perkuat dan pertajam dalam pembahasan ini. Apalah artinya sebuah hasil jika input, proses, dan outputnya tidak terbawa di dalam pembahasan substansi berikutnya. Nah, oleh karena itu sebagai pengajar hukum tata negara, kebetulan saya memahami betul bahwa setiap sikap kita membuat peraturan perundang-undangan pasti ada jiwa. Nah, jiwa itulah kita pertajam. Nah, oleh karena setiap perdebatan yang menyangkut filosofi, yang menyangkut masalah sosiologis dan juga yuridis itu betul-betul kita mengikuti alur. Saya kebetulan juga termasuk dengan Pak John, dengan Pak Arteria, kita mengikut sejak awal. Mungkin 2-3 kali saya ikut virtual, karena belum paham apa itu virtual pada awalnya. Ya, setelah itu baru saya mengatakan, enggak usahlah virtual, datang sajalah. Karena ini bicara soal pembahasan. Maka saya hadir terus Pak. Nah, inilah oleh karena itu, saya kira adindaku yang terbaik dalam pandangan saya selama ini bersama saya, Mas Arteria ini bukan keras, tetapi memang retorikanya seperti itu. Antara seperti Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud. Nah, kalau Pak John ini kan seperti Nabi Musa. Dan oleh karena itu, seluruh kerangka berpikirnya tadi itu adalah aspek sosiologisnya sangat menonjol. Tetapi ketika bicara soal social engineering, rekayasa politik, inilah sebenarnya pembahasan secara substantif sebelum kita mulai. Jadi saya kira tadi, menurut pandangan Aristoteles, naik mimbar tanpa persiapan, turun tanpa kehormatan. Seorang yang berani naik mimbar tapi tanpa ada ayat dikedepankan, maka kehilangan kewibawaannya. Kalau pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tanpa ada sebab, pastilah kita tidak pernah akan membahas ini. Nah, oleh karena itu menurut saya, marilah wajah hukum pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 negara Indonesia negara hukum, mari kita junjung tinggi di tempat ini. Di balik inilah tempat pertarung ide, gagasan Reichstag kita, negara hukum. Terima kasih Pak Parman yang tadi saya kira komandan tadi, tapi ya seorang filosof. Ya, bagus sekali. Pak Arteria juga sangat bagus, Pak John juga sangat bagus. Nah, ini kita ramu dalam akomodasi politik di dalam substansi berikutnya. Nasrun minallah wa fatun karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ayahanda yang telah memberikan siraman rohani pada siang hari ini.
karena telah memberikan pandangan-pandangan filosofis yang sangat bagus. Saya kira cukup ya. Ini masing-masing kita dalami sendiri-sendiri tentang penjelasan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Interupsi Pak, ini interupsi. Oh interupsi, pinter sekali Pak Firman ini. Kalau Bukan. interupsi sudah saya mau tutup. Begini, sekali lagi saya minta dengan kepala dingin. Ini lembaga negara dan kemudian kita yang punya kewenangan untuk menyusun undang-undang untuk kepentingan siapa? Kepentingan bangsa dan negara. Itu penegasan saya. Kedua, saya termasuk orang yang tidak nyenyak juga menyikapi apa yang disampaikan Pak Arteri tadi tentang bahwa tidak ada kementerian lembaga atau menteri yang tidak tahu menau. Oleh karena itu ini juga mengusik daripada forum ini. Saya minta dengan hormat Pak Ellen menjelaskan menteri mana yang tidak terlibat dan kemudian siapa yang mengatakan itu supaya clear di antara kita. Karena undang-undang ini jangan sampai nanti dituduh bahwa undang-undang ini undang-undang gelap atau undang-undang kong kali kong. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Semuanya di ruang ini mempertaruhkan untuk bangsa Indonesia. Kami mohon Pak untuk jelaskan apakah selama ini tidak melibatkan kementerian dan menteri siapa. Saya sendiri sudah merasa berkali-kali juga mengkomunikasikan dengan para menteri-menteri yang terkait ketika ada persoalan-persoalan yang dispute. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya kira kita berikan Pak Ellen barang 3 menit untuk menyampaikan kata penutup di dalam rangka penjelasan pemerintah. Kan ini kan bukan pembahasan DIM ya, bukan rapat DIM. Maka closing statement dari Pak Ellen 3 menit. Silakan Pak Ellen. Makasih Bapak, kami sampaikan kembali bahwa RUU Cipta Kerja 100% disusun oleh pemerintah Pak. Semua menteri, kementerian, lembaga terkait terlibat Bapak, pada levelnya masing-masing. Substansi dibahas pada tingkat rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden. Semua menteri terkait terlibat. Pada tingkat penyusunan rumusan, pembahasan detail, semua KL yang terkait kami libatkan Pak, melalui sekjennya masing-masing. Termasuk Kumham, BPHN, ini Pak Nas, mohon maaf Pak Nasruddin kami minta khusus dari awal menyusun sampai penyusunan rumusan terlibat terus dan sampai pembahasan terlibat terus supaya tidak hilang arah dan ininya Pak catatan-catatannya. Jadi kami sampaikan kembali Bapak, seluruh kementerian lembaga, menteri kepala lembaga ikut terlibat Pak dalam penyusunan ini. Itu diputus di dalam sidang kabinet sampai dengan terbitnya surat presiden kepada pimpinan DPR. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih. Saya kira Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian ini sudah Pimpinan cukup. izin. Saya Pak. Silakan kalau saya hadir tapi jarang-jarang bicara Pak, hanya mengamati semua behavior kita dan beri percakapan. waktu walaupun mungkin 1-2 menit. Silakan Bro. Iya Pak. Ya, saya ingin juga pemerintah menegaskan bahwa tidak ada di titipan undang-undang di sini, titipan pasal ataupun ayat begitu. Karena ini menjadi kecurigaan banyak orang Pak. Sementara kita menyisir dan mencoba membuat ini menjadi logis begitu. Saya ingin ketegasan bahwa kita ini tidak dapat titipan apa-apa begitu. Pemerintah tidak dapat titipan apa-apa. Cuma semata-mata bahwa ingin membuat Omnibus Law ini memsimplifikasi, rohnya kan menyederhanakan semua undang-undang yang tumpang tindih itu begitu. Supaya tuduhan-tuduhan yang terus terang tidak mengenakan ya, karena di situ kan kami juga ada pimpinan kami di sana. Ini membuat kami jadi harus meluruskan begitu, bahwa tidak ada titipan apa-apa, karena kita juga tidak mau menjadi beban dosa kita di kemudian hari begitu. Itu saja Pak, makasih. Terima kasih, silakan Pak Ellen. Sepenuhnya substansi ditetapkan oleh pemerintah. Kalaupun pemerintah mendapatkan masukan, hampir semua masukan kami terima dan kami bahas Bapak. Tetapi guidance-nya, policy-nya adalah yang ditetapkan oleh Bapak Presiden. Memang ada beberapa substansi itu kami harus perbandingkan dengan beberapa negara yang telah lebih maju menerapkannya. Jadi itu Pak perbandingannya. Jadi bukan titipan sama sekali, tetapi kita adalah tingkat kita, pemerintah sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, berkaitan dengan sektor lingkungan saja, begitu rumitnya, kita ingin lebih sederhana, dengan prosedur yang terukur, dengan norma yang jelas, dengan kriteria yang jelas, sehingga itu bisa implementasi. Nah, dengan demikian maka perizinan berusaha kita, paling tidak kita lebih sama atau maju dengan beberapa negara lainnya yang kita anggap investasi atau
pelayanan perizinannya itu lebih maju dari kita. Nah, ukurannya misalnya EUDB kita sudah menunjukkan bahwa kita jauh tertinggal dari beberapa negara lainnya. Jadi jadi Bu Nurul, kami sampaikan sekali lagi, tidak ada titipan. Yang ada adalah keinginan kita untuk mereview semua substansi, apa yang diinginkan oleh pemerintah bisa terrealisasi dengan beberapa materi yang ada di dalam RUU Cipta Kerja. Demikian Bapak Pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir beginilah, biar kita clear. Saya berangkat dari pandangan ketua tadi. DPR ini kan lembaga politik. Tentu kepentingan politik itu menjadi suatu basis utama kita berjuang di sini. Perbedaan itu suatu hal yang niscaya. Saya dari Nasdem berbeda dengan, mungkin dari satu partai pemerintah aja berbeda, itu suatu hal yang wajar sekali. Dan Pak Ellen nggak usah alergi dengan titipan. Ini kan benar titipan presiden kan? Ada suratnya kan? Iya kan? Kenapa harus alergi? Titipan pemerintah kok ini. Kalau toh harus berbeda, nggak apa-apa. Di mana letak perbedaannya? Jangan tabu dengan perbedaan. Jangan tabu dengan titipan. Jadi nanti kalau saya mau titip juga boleh. Kenapa? Pertarungan ini. Siapa yang bisa meyakinkan siapa dan siapa yang bisa merangkul siapa. Jadi, tapi sifatnya tidak boleh prejudice. Sifatnya tidak boleh kemudian kita menuduh. Jadi basisnya basis kepentingan saja. Apa itu kepentingan di sini? Kepentingan fraksi, kepentingan partai, dan kepentingan siapa yang kita bela. Nggak apa-apa. Jadi ada kepentingan daerah, ya terserah kepentingan negara atau kepentingan umat, it's okay saja. Jadi kalau itu tadi dibilang ayahanda ini titipan Tuhan hukum itu, ya kita bela titipan Tuhan mungkin. Nah, jadi nggak usah alergi dan kemudian ini suatu hal yang biasa saja. Cuma saya ajak teman-teman di sini, kita tidak usah prejudice. Bahwasanya kita memperjuangkan mati-matian titipan dan kepentingan partai kita itu suatu hal yang terbuka dan itu bukan suatu hal yang bukan suatu yang tabu gitu. Mungkin itu, Pak Ibnu. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu, saya kira semuanya sudah clear apa yang dijelaskan pemerintah dan Bang Willy. Ya, untuk itu kewenangan yang sudah diserahkan Ketua, ini diberikan kepada saya untuk menutup rapat pada hari ini. Terima kasih, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, rapat Badan Legislasi DPR RI masih membahas terkait dengan rancangan undang Cipta Kerja ini baru saja berakhir bersama dengan pemerintah. Di tengah saya sudah hadir salah satu anggota Balik, Bapak Ali Taher. Bapak apa kabar? Sehat? Pak, tadi ada sedikit beberapa perbedaan pendapat ataupun juga sedikit pemanas, namun akhirnya Bapak juga seperti biasa memberikan sedikit pencerahan terkait dengan sejumlah kata-kata yang mungkin apa sih Pak yang bisa digaris bawahi terkait dengan permasalahan tadi kan belum masuk substansi, padahal kayak misalnya membahas terkait agenda kita pada hari ini adalah membahas terkait dengan DIM. Tapi kali ini ada sejumlah pendapatan, apa yang bisa Pak Ali Taher sampaikan ke pemirsa di rumah mungkin mengapa mungkin pada kali ini pembahasan terkait dengan rancangan undang-undang Cipta Kerja harus seperti ini Mas. Saya kira saya termasuk pengajar ya, jadi saya melihat dinamika hari ini luar biasa, bagus sekali memperdebatkan ide, gagasan, konsep, sekaligus juga pandangan-pandangan intelektualitas di dalam memperkaya materi Omnibus Law. Ya. Namun demikian saya tadi mengamati bahwa memang kita agak cepat membicarakan mengenai substansi yang sebenarnya baru mau merampungkan sistematika pasal-pasal DIM-DIM yang perlu mendapatkan prioritas. Apakah yang memang yang tetap
apakah perbaikan redaksional maupun yang substansi. Belum sampai ke sana, baru pada posisi mensistematisir pasal-pasal dim-dim yang tidak begitu banyak masalah. Namun sebagian teman-teman sudah masuk pada substansi yang belum waktunya. Nah, oleh karena itu boleh jadi karena pijakan kita membahas ini aspek sosiologisnya, kemudian aspek filosofinya agak terlambat ketimbang bicara soal substansinya. Nah, oleh karena itu saya mengingatkan agar kembalilah pembahas ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga aspek sosiologisnya menonjol, filosofinya menonjol, baru aspek dari sisi aspek yuridisnya. Karena yang termasuk yang dibicarakan tadi itu aspek perizinan. Aspek izin ini kan mau berubah judul nih, mau berubah nomenklatur dari perizinan usaha menjadi perizinan berusaha. Nah, perdebatan mengenai istilah nomenklatur ini saja bermasalah dari aspek implementasi undang-undang. Nah, oleh karena itu menurut saya perlu kita hati-hati mengakomodasi pemikiran itu. Kalau tidak, maka bisa kebablasan ketika implementasi. Saya kira yang menjadi paling pokok. Seperti kan tadi juga Bapak katakan bahwa sebenarnya Badan Legislasi harusnya memberikan atau juga memunculkan ide-ide baru untuk gagasan baru untuk bagaimana akhirnya ke depannya ini nantinya undang-undang ini lebih bermanfaat, lebih memberi arti. Karena apa? Sebuah undang-undang yang baik itu ada dua kriterianya. Pertama, penyusunan sistematikanya bagus, kemudian yang kedua dapat dilaksanakan. Kalau tanpa itu maka undang-undang kita buat bisa dilakukan judicial review lagi. Jadi kita lelah membuatnya. Nah, oleh karena itu menurut saya marilah kita kembali kepada prosedur pembuatan undang-undang sehingga substansinya terbawa, input, proses, output, outcome-nya itu sehingga dapat memberikan kepastian hukum. rencananya setelah ini apa agenda selanjutnya? Masih dalam membahas rancangan? Ya, masih merampungkan dim-dim yang jadi yang 7.140 sekian ya, dimnya. Nah, oleh karena itu perlu dibahas. Nah, bahas ini kan ada faktor levelingnya, ada kewenangan pemerintah pusat, ada kewenangan pemerintah daerah yang belum tuntas. Belum tuntas dibahas sehingga ini perlu disatukan dulu persepsinya itu antara undang-undang yang terkait dengan undang-undang implementasinya. Misalnya gini ya. Undang-Undang Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007. Itu kan penata ruang. Turunan seperti RT/RW, Rencana Tata Ruang dan Tata Ruang Wilayah. Kebetulan itu RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. Nah, ini juga problem. Nah, oleh karena mesti didalami lagi substansinya. Yang kedua misalnya adalah menyangkut masalah persentase hutan. Hutan itu nggak boleh kurang 30%. Bagi kita hutan itu tetap minimal 30%. Jangan sampai tidak diatur. Sementara di Omnibus Law ini pasal menaik 30% dihilangkan. Nah, ini yang mau kita kembalikan kepada asalnya. Tapi tadi juga disampaikan oleh pihak pemerintah bahwa ini tidak ada, sekali lagi tidak ada titipan, bahwa karena kan sebagai misalnya banyak. Maka saya ingin lanjutkan itu. Jadi itu untuk mengkanter bahwa ini tidak ada titipan. Tidak ada titipan, tetapi ini baru sebuah gagasan awal. Nah, kewenangan balik inilah kemudian membahas di dalamnya. Membahas substansinya termasuk misalnya 30% dikembalikan lagi untuk kepentingan anak cucu kita masa depan. Saya kira itu ya. Kita tunggu nanti bagaimana selanjutnya. Insya Allah. Saya selalu mengawal dari sisi filosofinya. Karena tadi juga Bapak katakan bahwa Bapak sudah hadir dari awal sebelumnya Bapak virtual. Oh iya, selalu hadir. Tidak pernah absen. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ali Taher. Ya, Pak. Nah, tadi wawancara kami dengan Bapak Ali Taher membahas terkait dengan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kita harap sekali lagi tadi juga sudah ada statement dari pihak pemerintah, ini tidak ada titipan bahwa pasal-pasal mungkin ini masyarakat sekali lagi mungkin bisa menyaksikan secara langsung bagaimana rapat-rapat pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini disiarkan langsung oleh TVR Parlemen. Dan untuk sementara kali ini saya Uki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Wassalam.